Kau terus-menerus ngebut setiap hari dan malah merusak Shizun yang lucu. Sapi pun belum mati kelelahan. Tanah sudah rusak duluan karena gesekan. Meskipun tanah rusak karena gesekan, Shizun tetap berusaha keras untuk memberikan hadiah. Entah melepas stocking hitam membuatmu rugi, atau langsung memasukkan kaki ke mulutmu. Mengapa Shizun begitu memanjakanmu? Tentu saja karena dia ingin membuat tubuhmu kelelahan. Hanya karena di kehidupan sebelumnya kau jatuh ke jalan iblis dan menjadi raja iblis penghancur dunia. Kaisar wanita jalan surga bereinkarnasi 9 kali hanya untuk menyingkirkanmu, hama umat manusia ini. Tapi tak disangka, kau ternyata pria yang punya ceat. Setiap kali berada di saat-saat genting, kau selalu bisa lolos dari bahaya. Maka, di kehidupan ini, Kaisar wanita memutuskan untuk melayani iblis dengan tubuhnya, mengorbankan tubuhnya sendiri untuk membuatmu lesu. Benar-benar tenggelam dalam kelembutan Kaisar wanita dan tidak berniat untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan tanpa ragu berjalan ke arahmu. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, dia secara khusus mengenakan stocking putih dipadu dengan sepatu terbuka yang dia dapatkan dengan susah payah. Liu Ruyan menopang wajahnya dengan satu tangan, menatapmu tanpa berkedip, dan tubuhnya perlahan mendekatimu. Satu kaki diangkat, sepatu terbuka memperlihatkan jari-jari kakinya dengan jelas, yang lain diletakkan di atas kakinya sendiri. Perlahan membelai, jari-jari dan stocking putih yang dikenakan di kaki terus bergesekan, ujung jari dengan lembut menyentuh stocking yang halus. Mengeluarkan suara kecil. Meskipun suara itu pelan, kau yang duduk di sampingnya bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, raut wajahmu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun, dengan teguh seolah sedang berziarah. Namun, Liu Ruyan yang telah mengalami 9 kali reinkarnasi. Bagaimana mungkin tidak tahu pikiranmu yang sebenarnya? Jika tidak tahu bahwa sebenarnya iblis Sleeping An yang bisa menghancurkan dunia ini. Sebenarnya adalah seorang mesum tua dengan fetis kaki yang spesial, Liu Ruyan tidak akan berpikir untuk melayani iblis dengan tubuhnya. Dan alasan dia tahu kau punya fetis ini adalah karena setiap kali kau bertemu dengannya, Liu Ruyan, matamu akan pertama-tama tertuju pada kakinya. Dan bukan hanya Liu Ruyan. Ketika peri cantik lainnya muncul, kau juga akan langsung melihatnya pertama kali. Liu Ruyan berani menggunakan 99 kali reinkarnasinya. Untuk menjamin bahwa cara ini benar-benar berhasil. Sekarang satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah harus bisa mengukur dengan baik, jangan sampai membuat pihak lain terlalu tidak suka padamu. Jangan sampai pihak lain menyadari bahwa sebenarnya kau mendekat dengan tujuan tertentu. Sesuai dengan rencana awal, buat iblis itu tergila-gila padamu, sampai memeras habis tetes nutrisi terakhir dari tubuhnya. Sampai tidak bisa lagi berkultivasi, maka dia bisa dikatakan telah mencapai kesempurnaan. Kultivator dibagi menjadi 5 kultivasi dan 3 alam. Dan hari ini kita akan menjelaskan berbagai pilihan di bawah 2 jalur kultivasi, 5 kultivasi dan 3 alam ini. Di bagian depan aula yang luas, seorang guru yang serius, yang sudah beruban tetapi masih terlihat muda, menjelaskan poin-poin pentingnya. Sementara di bawah, kau memegang pena dan dengan cepat mencatat kata-kata serius guru di atas. Sementara Liu Ruyan yang duduk di samping, tidak menaruh perhatian sedikit pun pada mendengarkan pelajaran, matanya selalu tertuju padamu, melihatmu dengan panik mencatat kata-kata di atas kertas. Emosi sedih terlintas di matanya, membuatnya tanpa sadar membesarkan kepalanya. Dia bahkan samar-samar melihat adegan di mana kata-kata yang kamu catat ini, suatu hari nanti akan berubah menjadi bilah es, menebas tubuhnya. Tidak, aku tidak bisa hanya menontonnya seperti ini, aku harus menghentikannya belajar. Memikirkan hal ini, telapak tangan Liu Ruyan yang putih dan lembut, sekali lagi diletakkan di stockingnya dan dibelai dengan lembut. Mencoba mengalihkan perhatianmu seperti tadi, tetapi hanya setelah beberapa detik, Liu Ruyan menyerah pada gagasan itu. Karena Chen Zongdang di atas podium, untuk membuat semua siswa mendengar perkataannya dengan jelas, sengaja menggunakan kekuatan sihir untuk memperkuat suaranya. Dan perhatianmu tertuju padanya, adapun suara Liu Ruyan menyentuh pahanya, kamu sama sekali tidak bisa mendengarnya. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan memutuskan untuk mengambil inisiatif, dan dengan tegas menggunakan kartu truf yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Pena di tangannya seolah-olah berputar tanpa sengaja, dan seketika pena ini terbang keluar dari tangan Liu Ruyan, berputar. Membuat busur di udara, dengan tepat melewati celah di antara kedua kakimu, keluar jendela, dan jatuh ke tanah. Saat ini kamu tiba-tiba menoleh, Liu Ruyan segera mendekatimu, ekspresi terkejut dan menyesal yang tepat muncul di wajahnya. Maaf, saudara senior Ping An, aku hanya memutar-mutar pena. Aku tidak menyangka akan mengenai kamu tidak apa-apa, biar kulihat apakah ada yang terluka. Dalam sekejap, wajah cantik menyambutmu, kamu bahkan belum muncul dari lautan pengetahuan. Sebuah tangan sudah menyentuh wajahmu, merasakan kelembutan dan kehangatan yang datang dari wajahmu, dan aroma yang bertiup. Kamu dengan cepat menyingkirkan tangan Liu Ruyan, mundur secara taktis dan menjauhkan diri dari pihak lain. Nona Liu Ruyan, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita bernama Liu Ruyan ini, agak aneh sejak dia muncul. Jelas cantik sampai tidak seperti manusia biasa. Tetapi pada pertemuan pertama,
Dia menunjukkan keakraban yang sama padaku, seolah-olah pihak lain sengaja mendekatiku. Kamu merasa bahwa kamu tidak menunjukkan sesuatu yang menarik perhatian, baik itu bakat kultivasi, penampilan, maupun latar belakang, satu-satunya hal yang sedikit menarik perhatian. Hanya karena belajar dengan giat dan dipuji oleh guru, bagaimana mungkin orang menyukaiku karena hal-hal ini, sebelum seseorang menyukai seseorang? Mereka harus mengembangkan perasaan sejak kecil. Wanita yang menunjukkan cinta pada pandangan pertama begitu bertemu, entah menjebak atau penipuan. Alarm di hatimu terus berbunyi, tetapi wajahmu tidak menunjukkan terlalu banyak informasi, meskipun kamu menghalangi dengan tanganmu. Tetapi Liu Ruyan tentu saja tidak akan marah, dan secara alami mengarahkan tangannya ke pena yang jatuh di tanah, dengan permohonan. Saudara senior Ping An, tolong ambilkan pena ini untukku, aku hanya membawa satu. Meskipun kamu tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tetapi kamu tetap memutuskan untuk menghadapinya, mengangguk setuju, tepat saat kamu membungkuk dan mengulurkan tangan. Saat meraih pena di lantai, mata Liu Ruyan menunjukkan sedikit kepuasan, tiba-tiba sebuah kaki terulur. Langsung menginjak pena itu, tubuh Li Ping An langsung bergetar dan berhenti bergerak. Mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Ruyan, wajahnya sudah menunjukkan ekspresi terkejut, satu tangan menutupi mulutnya. Tanganmu memang meraih sesuatu, tetapi yang diraih bukanlah pena yang jatuh ke tanah. Melainkan kaki wanita ini yang tiba-tiba terulur, dan yang paling penting, wanita ini entah sejak kapan. Ternyata melepas sepatunya, dan Liu Ruyan merasakan sentuhan yang dikembalikan oleh tangan besar di kakinya. Hatinya juga sedikit mati rasa, ini mungkin sejak lahir, selain orang tuanya. Kakinya disentuh orang lain untuk pertama kalinya. Li Ping An bingung, apakah ini godaan seksual? Mungkinkah dia merasa bahwa aku mungkin seorang food fetish, jadi dia ingin menggodaku dengan cara ini? Melihat ekspresi terkejut Liu Ruyan. Tetapi dia tidak mengambil kakinya dari tangannya, Li Ping An terdiam, dan mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Dia memang menyukai stocking celana, tetapi bukankah dia pernah melihat hal-hal aneh di dalam ruangan? Hanya menyentuh kaki, mungkinkah itu membuatnya begitu bersemangat hingga langsung jatuh cinta padanya? Meskipun dia memang cantik, dan kakinya benar-benar yang terbaik yang pernah dia lihat, sentuhannya juga cukup bagus. Pahanya juga lurus dan panjang, berdaging tetapi tidak gemuk, terhubung ke pantat. Maaf kakak Ping An, Liu Ruyan berkata dengan hati-hati, aku hanya berpikir aku bisa meraihnya. Aku hanya ingin mencoba mengambilnya dengan kaki, tapi tidak menyangka. Tidak apa-apa. Li Ping An mengangkat kakinya dengan satu tangan. Tangan yang lain mengambil pena di bawahnya. Adapun perkataan Liu Ruyan, dia langsung menganggapnya omong kosong. Kau sudah melepas sepatumu, dan kau bilang tidak sengaja. Apa kau benar-benar menganggapnya bodoh? Melepaskan kaki Liu Ruyan dan meletakkannya kembali di atas meja di depannya. Li Ping An duduk kembali. Mengambil kembali penanya, mengangkat kepalanya untuk melanjutkan mendengarkan pelajaran, Liu Ruyan menggigit bibirnya dengan ringan. Dengan ekspresi tidak rela, menghadapi kecantikannya ini. Sebagai seorang remaja belasan tahun, bahkan jika dia memiliki ketenangan pikiran, setelah kontak yang begitu intim. Setidaknya harus ada sedikit sentuhan, bukan? Tapi kenapa hanya meliriknya dengan acuh tak acuh? Dia tidak punya jalan mundur, entah berhasil menaklukkan Li Ping An, membuatnya tidak tertarik berkultivasi seumur hidup. Hanya bisa bersenang-senang, ditemani wanita cantik sampai mati, atau hanya bisa menyaksikan iblis langit ini menghancurkan segalanya. Dia dan dunia ini sama-sama mengenang, tapi tindakannya hari ini sudah cukup besar, perlu sedikit menahan diri. Meskipun masih belum mendapatkan hasil yang terlalu besar, tapi sepertinya Li Ping An tidak terlalu menolakku. Maka, dia tidak terus mendekati Li Ping An, melainkan menyesuaikan kembali posisi duduknya. Ekspresinya juga kembali ke sikap dingin dan sombong itu, seolah-olah sikap yang baru saja dia tunjukkan pada Li Ping An. Semua hanyalah ilusi. Li Ping An melihatnya kembali ke penampilan dinginnya semula. Hatimu sedikit lega, barulah kamu bisa dengan tenang memusatkan perhatian sepenuhnya pada pelajaran. Tak lama kemudian, 1 jam telah berlalu. Bersamaan dengan suara perpisahan para murid yang bangkit bersama, kelas pagi ini bisa dianggap selesai. Namun, meskipun kelas pagi sudah selesai, Chen Zhongdao sebagai pengajar tidak terburu-buru untuk pergi. Melainkan berdeham 2 kali di bawah tatapan semua orang. Tenang, matanya juga melihat sekeliling. Tekanan dari kultivator hebat tersembunyi dan muncul, segera membuat aula kuliah yang agak kacau menjadi tenang. Dan baru setelah benar-benar tenang, Chen Zhongdao perlahan membuka mulutnya, kalian semua telah berada di Gunung Bafeng selama lebih dari setengah bulan. Setelah para pemimpin puncak berdiskusi, dalam 1,5 bulan ke depan, di dalam Bafeng. Semua murid yang baru diterima akan mengadakan pertemuan besar Bafeng, dan setiap puncak gunung harus memilih 10 murid yang akan memiliki kesempatan untuk langsung menjadi murid tetua atau bahkan pemimpin puncak. Menjadi murid pribadi. Inilah yang ingin aku sampaikan. Menyampaikannya lebih awal adalah agar kalian bersiap lebih awal. Namun, jika ada yang tidak percaya diri, maka tidak perlu dipaksakan. Suara Chen Zhongdao jatuh. Dia melirik lagi ke semua orang di aula kuliah, tersenyum perlahan,
Baiklah. Hanya ini yang ingin aku sampaikan. Sampai jumpa. Pertemuan besar Bafeng? Benda aneh macam apa lagi ini? Awalnya perhatian Liu Ruyan masih tertuju pada mengamati setiap gerak-gerik Li Ping'an. Tetapi ketika Chen Zhongdao menyebutkan apa yang disebut pertemuan besar puncak gunung ini, Liu Ruyan langsung tidak bisa menahan diri untuk bergidik, segera menoleh untuk melihat Li Ping'an. Detik berikutnya, tangannya mengepal. Pada saat ini, Liu Ruyan berharap dia bisa segera naik gunung untuk memukuli semua pemimpin puncak dan tetua itu satu persatu. Untuk apa melakukan hal-hal ini? Sebagai seorang kultivator, tidak bisakah mereka berlatih dengan tenang dan bergaul dengan damai? Awalnya dia sudah khawatir. Bagaimana caranya agar kecepatan kultivasi Li Ping'an melambat, tapi tiba-tiba kalian mengadakan pertemuan besar ini. Setelah menang, dia akan mendapatkan hadiah dan bisa menjadi murid guru. Kalau begitu, Li Ping'an ini tidak boleh berlatih secara pribadi. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara. Alisnya berkerut erat. Liu Ruyan tidak lagi berniat untuk terus bersandar di sisi Li Ping'an. Dia harus memikirkan cara untuk mengatasi krisis ini. Pertama-tama, mustahil untuk secara langsung dan paksa mencegah Li Ping'an berpartisipasi. Ini dalam 99 percobaan sebelumnya telah membuktikan hal ini. Terlebih lagi, sekarang progres pendekatannya pada Li Ping'an agak cemas. Li Ping'an ini jelas menjaga jarak dengannya. Mungkin akan sulit dengan cara halus. Jadi, Liu Ruyan hanya memikirkan dua pilihan. Entah langsung mencari akar masalahnya dan membatalkan yang namanya konferensi puncak gunung ini. Dengan begitu, Li Ping'an secara alami tidak akan memiliki motivasi untuk berusaha dalam waktu singkat. Atau, dia memikirkan cara untuk memberikan Li Ping'an jurus pamungkas. Langsung menaklukkannya. Kemudian menahan Li Ping'an agar dia tidak berpartisipasi dalam konferensi Bafeng. Atau dia sendiri juga ikut berpartisipasi dalam konferensi Bafeng itu. Kemudian menjadikannya lawan dan menyingkirkannya. Kalah darinya. Tidak mungkin juga membiarkan Li Ping'an membangkitkan semangat juangnya, kan? Tunggu. Tapi, setelah memikirkan hal ini, Liu Ruyan tiba-tiba tersendat. Matanya menyipit menjadi sebuah garis. Tetapi, jika benar-benar kalah dari seorang wanita, menurut pikiran pria, mungkin akan lebih kesal. Sudahlah. Sebaiknya aku pergi melihat dulu apakah bisa langsung membatalkan konferensi Bafeng ini. Tetap saja cara ini. Sederhana, langsung, dan sekali untuk selamanya. Dalam hatinya berpikir. Berdiri, tidak memperdulikan Li Ping'an di sampingnya, dan dengan cepat meninggalkan ruang kuliah. Murid-murid lainnya juga dengan cepat pergi. Karena meskipun sudah mulai berkultivasi, murid-murid yang baru masuk ini jelas tidak bisa mencapai tingkat tidak makan makanan duniawi. Tentu saja, mereka masih harus makan. Jadi, setelah kelas pagi, mereka pergi ke ruang makan untuk makan. Meskipun berita tentang konferensi Bafeng tiba-tiba, itu tidak sampai membuat orang tidak bisa makan. Hanya saja, tak terhindarkan banyak orang bersemangat membahas masalah ini. Li Ping'an tidak terburu-buru. Pertama-tama, dia duduk di tempat dan membereskan catatan yang tercatat. Kemudian, dia berdiri. Bersiap untuk pergi ke ruang makan untuk makan. Gunung Bafeng sebagai salah satu tempat suci kultivasi yang berada di peringkat 3 teratas di dunia kultivasi. Besar dan kaya. Bahkan ruang makan yang digunakan oleh murid-murid Fana pun, makanan di dalamnya pada dasarnya mengandung energi spiritual. Orang-orang yang tingkat kultivasinya sudah mencapai tingkat tertentu tidak akan merasakan efeknya setelah memakannya. Tetapi, bagi orang-orang yang baru saja memulai jalan kultivasi, itu adalah fasilitas yang tidak ada di tempat lain. Berjalan ke pintu ruang kuliah, Li Ping'an sedikit memperlambat langkahnya dan melihat sekeliling. Agak sedikit terkejut karena menurut situasi beberapa hari terakhir, Liu Ruyan seharusnya sudah berdiri di sini menunggunya. Kemudian merayunya untuk pergi ke kantin bersama, dan baru pergi setelah makan. Kenapa? Apakah ini karena dia melihat bahwa dia tidak tersentuh barusan, jadi dia menyerah? Sedikit keraguan di hatinya. Namun, Li Ping'an hanya berpikir begitu saja dan tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Justru karena tidak ada gangguan dari Liu Ruyan, dia bisa sedikit lebih tenang. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan melangkah maju. Li Ping'an dengan cepat berjalan menuju kantin. Setelah sarapan, dia harus kembali ke asrama untuk berkultivasi lagi. Dia sudah berkultivasi selama 10 hari, tetapi masih belum ada kemajuan sama sekali, dan terus-menerus mendapat ancaman. Ini sudah membuat saraf Li Ping'an tegang. Dia menjadi agak sensitif terhadap segala sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan begitu sensitif terhadap pendekatan Liu Ruyan. Apalagi, kompetisi 8 angin dari penghargaan Chen hari ini, terus terang saja. Ada bakat kultivasi, kemampuan belajar, dan kemampuan beradaptasi. Mentalitas tinggi rendah, waktu 2 bulan pas sekali, dengan bakat mulai menunjukkan diri. Yang tidak berbakat tetapi bertekad, berkultivasi keras sampai rambut memutih, beberapa menunjukkan hasil. Hanya mereka yang bermalas-malasan. Tidak bisa menghasilkan sesuatu yang membuat orang terkesan dalam 2 bulan. Bisa dikatakan,
Setelah kompetisi 8 angin ini diadakan, pada dasarnya murid-murid yang berpotensi atau tidak sudah terseleksi. Target Li Ping'an adalah hidup abadi. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Kuncinya adalah dia sangat yakin bisa meraih posisi. Adapun apa keyakinannya, tentu saja itu adalah Ceat sebagai seorang penjelajah waktu. Di zaman sekarang ini, jika penjelajah waktu tidak memiliki Ceat, lebih baik tidak melakukan perjalanan waktu. Dan Ceat Li Ping'an adalah harta karun tipe bag yang tersembunyi jauh di dalam pikirannya. Asalnya sangat luar biasa. Bagaimanapun, benda ini sudah ada di tangan Li Ping'an di kehidupan sebelumnya. Siapa sangka setelah menyeberang, benda ini juga ikut serta. Harta karun ini memungkinkan Li Ping'an untuk mendapatkan 2 bakat dan kekuatan magis unik, penelitian dan perlindungan, yang disebut menggali 1 inci setiap hari tanpa henti. Usaha tidak akan sia-sia, semuanya masuk ke laut. Bakat penelitian memungkinkan Li Ping'an untuk terus meningkatkan diri. Memahami klasik dan mengetahui masa lalu, memperkuat kemampuan memahami sesuatu, meningkatkan efektivitas berpikir tentang segala sesuatu. Dan bisa saat tertidur, bakat penelitian bisa seiring dengan Li Ping'an mendapatkan pengetahuan. Semakin banyak secara bertahap meningkat, dan akhirnya menjadi mengangkat mata melihat semua pengetahuan, menundukkan kepala melihat dunia. Juga bukan masalah apapun, tetapi berkah kekuatan gaib akan menjadi lebih menarik. Kekuatan gaib ini memungkinkan Li Ping'an, pada saat-saat penting tertentu, menghindari kesulitan, bahkan mengubah takdir, dan mendapatkan kemampuan untuk memilih kehidupan baru. Batasan penggunaannya hanya sekali, jadi Li Ping'an tidak tahu tanpa menggunakannya. Secara spesifik, apa efek dari kekuatan gaib perlindungan ini, tetapi selalu lebih baik daripada tidak ada. Dan sepertinya, Anda tahu benda ini sangat kuat, takdir kehidupan dan sebagainya, lagi pula dunia kultivasi abadi ini. Mungkin ada kecelakaan, kesempatan jaminan, maka itu sangat penting. Setelah selesai sarapan di ruang makan, Li Ping'an langsung menuju asrama, secara umum. Setiap hari pada saat ini, Li Ping'an akan pergi ke perpustakaan di lereng bukit untuk berputar-putar terlebih dahulu. Kemudian membaca sebentar sebelum kembali ke asrama, tetapi hari ini berbeda, karena 10 kali berturut-turut muncul. Kecelakaan terjadi segera setelah latihan. Li Ping'an telah melaporkan situasinya, dan tetua pengelola asrama magang. Setelah memastikan apa yang dikatakan Li Ping'an, dia juga segera menyatakan. Dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, jadi hari ini, seorang murid dari Aula Penegakan Hukum datang. Untuk secara khusus menjaga Li Ping'an berlatih, jika kecelakaan masih terjadi, maka masalah ini harus dilaporkan. Bahkan mungkin mengganggu beberapa tetua, tetapi jika tidak ada yang terjadi hari ini, maka masalah ini sebenarnya akan berakhir begitu saja. Li Ping'an bukanlah murid dengan identitas khusus, juga tidak menerima banyak perhatian. Mampu memiliki murid penegak hukum yang datang untuk menjaganya selama sehari sudah dianggap sebagai aturan ketat Gunung Bafeng dan mencintai murid-muridnya. Dengan cepat kembali ke halamannya, Li Ping'an, yang ingin bersiap terlebih dahulu, tiba-tiba menemukan bahwa seseorang telah tiba di sini selangkah lebih maju darinya, putih keperakan seperti gunung salju. Rambut panjang hingga pinggang, 2 naga perak saling terkait dan terjalin hiasan kepala mewah, cocok dengan kemewahan ekstrim. Gaun panjang biru air yang memperlihatkan sosok bangga, penuh dengan ketidakpedulian yang sombong, mata yang seolah melihat segala sesuatu sebagai sampah. Tetapi wajah cantik tanpa celah bersatu. Sekilas pandang pertama, Li Ping'an hampir curiga bahwa dia adalah sampah. Tetapi Li Ping'an bagaimanapun juga bukan orang yang tidak bisa bergerak ketika melihat wanita, penampilan dan temperamen Liu Ruyan. Juga tidak lebih buruk dari wanita di depannya, tetapi itu tidak membuat Li Ping'an kehilangan ketenangannya sama sekali. Li Ping'an telah bertemu dengan senior. Bolehkah saya bertanya apakah senior datang untuk melindungi kultivasi saya? Sue Yulun yang melirik Li Ping'an. Awalnya karena harus melakukan pekerjaan-pekerjaan sepele ini. Dan suasana hati yang sedikit kesal menjadi sedikit lebih baik. Aula Penegakan Hukum adalah tempat dengan kekuatan terbesar dan aturan paling ketat di Gunung Bafeng. Siapapun itu, begitu memasuki Aula Penegakan Hukum, mereka harus mematuhi aturan dengan ketat. Bahkan jika Sue Yu adalah Tuan Muda Feng, tidak ada pengecualian. Kuncinya adalah dia sedang meneliti mantra, tetapi dia tidak bisa memahaminya dan merasa kesal. Akibatnya, tiba waktunya setiap bulan untuk melakukan tugas Aula Penegakan Hukum. Bahkan jika dia sangat tidak mau, dia hanya bisa menutup hidungnya dan dengan santai mencari tugas untuk diambil. Untungnya dia mengerti aturan, tidak melihat ke sana kemari atau berbicara omong kosong. Jika tidak, Sue Yu, yang sudah tidak senang, harus memberi pelajaran kepada para junior yang tidak mengerti ini. Dan juga melampiaskan ketidaksenangannya. Sue Yu yang tak bernama, murid Aula Penegakan Hukum. Datang karena permintaanmu, tetapi pada akhirnya tidak memiliki kesamaan bahasa dengan Li Ping'an. Sue Yu hanya menyebutkan identitasnya secara singkat. Satu tangan menunjuk ke samping, aku hanya menjagamu selama 1 hari. Kamu tidak perlu lagi berpikir aku tidak ada. Mengatakan itu, Sue Yu menatap Li Ping'an dengan tatapan dingin. Dan jangan ganggu aku karena hal-hal yang membosankan.
jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Sueyu menutup matanya dan berdiri di tempat, tanpa sedikit pun niat untuk berbicara lebih banyak dengan Li Ping'an. Aku tahu Sueyu adalah kakak perempuan. Li Ping'an juga tidak perlu berbicara omong kosong, cara komunikasi langsung seperti ini cocok dengan pikirannya saat ini, setelah berterima kasih dengan sederhana. Li Ping'an juga tidak ragu, langsung menuju ranjang kultivasi, duduk dengan rapi. Mengambil pil pengumpul ki dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menutup matanya, dan dalam hatinya membaca mantra pernapasan. Kemudian mencoba untuk mulai membimbing tubuh, karena pencernaan pil pengumpul ki dan mulai munculnya ki. Ada dua kategori utama, kultivasi 5 elemen dan kultivasi abadi, dan di bawah dua kategori ini ada ratusan kategori kultivasi kecil, seperti kultivator pedang yang berspesialisasi dalam ilmu pedang di antara kultivasi 5 elemen. Kultivator tombak yang berspesialisasi dalam ilmu tombak, atau kultivator jimat yang pandai membuat jimat, dan kultivator pil yang pandai membuat pil di antara kultivasi abadi. Setiap kultivator memiliki keahlian atau karakteristik yang berbeda, tetapi dalam hal ranah kultivasi, tidak ada perbedaan besar. Karena kultivasi 5 elemen adalah untuk mengasah tubuh dan meningkatkan ki internal, dan kultivasi abadi adalah untuk merasakan langit dan bumi. Untuk memurnikan kekuatan sihir. Meskipun masing-masing memiliki fokus pada tahapan jalur kultivasi mereka sendiri. Tetapi untuk kenyamanan dan pemahaman yang lebih baik, tingkatan kultivasi secara bertahap menjadi, tingkatan tertinggi adalah Jiepin, dan tingkatan terendah adalah Jiupin. Saat ini, meskipun Li Ping'an sudah memiliki seutas ki internal di dalam tubuhnya, dia tidak dapat dianggap telah memasuki tingkatan. Karena ini hanyalah efek dari pil pengumpul ki, yang harus dia lakukan adalah menggunakan pil pengumpul ki, dan kemudian menggunakan metode pernapasan untuk mengubah untaian ki internal ini menjadi miliknya sendiri. Kemudian dia dapat terus-menerus menggunakan metode pernapasan untuk berkultivasi. Dan dengan ki internal di dalam tubuh mulai berjalan perlahan, emosi Li Ping'an yang sedikit waspada sebelumnya juga telah rileks, karena menurut situasi sebelumnya, jika ada kecelakaan saat ini, dia sudah bertindak sejak lama. 10 kali percobaan kultivasi pertama semuanya terjadi saat baru mulai berkultivasi. Situasi muncul, dan langsung mengganggu pengarahannya terhadap energi internal, sekarang tidak tahu karena. Akhirnya menyadari tidak bisa menghentikannya. Atau karena takut pada wanita bernama Sueyu, tetapi bagaimanapun juga, itu membuat Li Ping'an tidak lagi terjebak di rintangan pertama. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, mungkin 1 jam, mungkin juga 2 jam. Sinar matahari yang masuk ke kamar melalui jendela sudah memenuhi wajahnya, dan Li Ping'an akhirnya perlahan membuka matanya. Kegembiraan dan kekaguman mewarnai emosi di dalamnya, merasakan dengan seksama di dalam tubuh, energi internal yang terasa nyata. Seolah-olah itu adalah organ yang bisa dia kendalikan dan arahkan, jika dia ingin pergi ke lengan, itu akan pergi ke lengan. Jika dia ingin pergi ke dada, energi internal ini akan pergi ke dada, seperti lengan dan jari, sesuka hati. Rasanya sangat luar biasa. Inikah energi internal? Sungguh ajaib. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, Li Ping'an sedikit menghela nafas, tidak sia-sia dia belajar dengan sia-sia selama beberapa hari ini. Bahkan jika tidak memiliki energi internal, dia terus mencoba metode pengarahan, di ruang kultivasi dengan bakat unggul. Li Ping'an sudah lebih dari sekali merasakan perasaan mengarahkan energi internal, jadi kali ini dia tidak menghabiskan banyak tenaga. Dia menyelesaikan pengarahan energi internal, bahkan jika bukan karena kali ini adalah tubuh yang nyata. Li Ping'an sengaja memperlambat operasinya, mungkin akan lebih cepat, tetapi bagaimanapun juga. Li Ping'an sekarang bisa disebut secara resmi memasuki peringkat, meskipun memasuki peringkat hanyalah tingkat rendah di dunia kultivasi. Dan ada perbedaan antara memasuki peringkat dan memasuki peringkat, tetapi bagi Li Ping'an, itu adalah awal yang baik. Perlahan-lahan dari tempat tidur, kembali berdiri di tanah, ekspresi Li Ping'an tenang. Energi internal dikendalikan perlahan olehnya, perlahan mengalir di meridian tubuhnya, jalan yang dia tempuh adalah kultivasi bela diri. Meskipun sekarang hanya ada metode pengarahan dasar, tetapi efek energi internal dapat membuatnya bersemangat. Memperkuat tubuh, seperti sekarang, jelas baru saja mendapatkan energi internal belum lama ini. Baru saja menyelesaikan satu siklus di dalam tubuh, tetapi itu membuat Li Ping'an merasa kekuatannya setidaknya meningkat beberapa bagian. Energi internal yang dikultivasi oleh kultivator bela diri di dunia ini bukanlah jenis novel bela diri yang pernah dilihat di kehidupan sebelumnya, tetapi energi langit dan bumi disempurnakan ke dalam tubuh. Energi yang menyatu dengan ki dan darahnya sendiri. Kultivator bela diri yang kuat tidak hanya bisa terbang di atas atap dan dinding, menghancurkan batu, tetapi juga naik ke langit dan masuk ke bumi, mendorong gunung dan mengisi laut, pada dasarnya bukan hal yang sama. Mengangkat kepalanya, Li Ping'an melihat ke arah pintu. Saudari Sueyu itu masih berdiri di depan pintu. Wajah yang sedingin es itu kini digantikan oleh kegelisahan, terukir dengan begitu indahnya seolah-olah seseorang telah memahatnya. Alisnya sedikit berkerut, membuat orang ingin sekali meratakannya dengan tangan mereka sendiri. Sosoknya yang tinggi berdiri di sana. Kedua tangannya bersedekap di depan dada,
Kalung indah menghiasi lehernya yang seputih salju, sedikit menurunkan pandangan. Anda dapat dengan jelas melihat lekukan bangga yang ditopang oleh kedua tangan itu, menurut pengalaman Li Ping'an. Setidaknya berukuran C di bawah rok biru, betisnya juga terlihat saat dia bergerak. Sebelumnya, pikirannya tertuju pada apakah dia bisa berkultivasi dengan tenang hari ini. Dan dari kelihatannya, Shiji, kakak senior, Sueyu ini memiliki kepribadian yang arogan. Dan temperamennya juga tidak terlalu baik, jadi Li Ping'an tidak berani melihat terlalu banyak. Sekarang setelah dia melihat, kakak perempuan ini sebenarnya memakai stoking biru. Apakah itu terlihat bagus? Sebuah suara entah dari mana terdengar. Bagus? Li Ping'an secara naluriah mengangguk, tetapi segera bereaksi, dan mengembalikan ekspresinya menjadi tenang. Tentu saja terlihat bagus. Meskipun Shiji hanya berdiri di sana, tetapi mengangkat alisnya seolah-olah awan gelap menekan di atas. Badai akan datang, guntur musim semi melintang di langit. Shiji sendiri bahkan seolah-olah kapan saja akan berubah menjadi semacam relaksasi dan menghilang. Saya kira Shiji sedang berpikir, itu pasti semacam sihir atau teknik yang kuat. Shidi, adik junior, hanya pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya, jadi dia sedikit terpana. Mohon Shiji jangan tersinggung. Sueyu entah kapan membuka matanya, saat ini sedang menatap Li Ping'an. Alisnya sedikit terangkat, dia pikir Li Ping'an di depannya, tertangkap basah mengintipnya. Entah akan tersipu dan berdalih, atau tidak tahu malu, dan bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, yang tidak dia duga adalah, pihak lain begitu saja mengakuinya. Tidak terlalu marah. Lagi pula Sueyu juga tahu penampilannya sendiri. Di seluruh Gunung Bafeng, hanya Shifu, gurunya dan dia yang tidak jauh berbeda. Bahkan karena auranya yang lebih dewasa, dia menarik lebih banyak perhatian. Namun, selain Shifu, Sueyu belum pernah melihat siapapun yang penampilannya sebanding dengannya. Hanya dilihat sekali. Tidak sampai membuatnya marah, tetapi juga menambahkan rasa ingin tahu, karena dia awalnya berpikir untuk mengawasinya sepanjang hari, tetapi dia tidak menyangka, murid bernama Li Ping'an ini dalam waktu kurang dari 2 jam, telah berhasil menyelesaikan pengantar Qi ke dalam tubuh dalam sekali percobaan, dan dapat memulai secara mandiri. Mendorong sirkulasi Qi internal, dan menjadi kultivator bela diri tingkat 9, ketika dia pertama kali melangkah ke tingkat 9 kultivasi awal, dia menghabiskan waktu 1 hari kecil, dan mencoba 2 kali. Baru perlahan merasakan kekuatan sihir, dan sedikit lebih menghormati Li Ping'an, dan juga sedikit lebih penasaran. Bertanya, kamu sudah memasuki peringkat? Benar? Saudari senior Sueyu, terima kasih atas perhatianmu. Li Ping'an memberi hormat dengan sopan. Menyatakan terima kasih, terlepas dari alasan mengapa pihak lain datang, bagaimanapun juga, mereka datang untuk membantunya. Berterima kasih tidak akan pernah salah, baru 2 jam dia sudah bisa menarik Qi ke dalam tubuh. Mendorong sirkulasi kekuatan internal, seolah sebelumnya ada seseorang yang membantumu merasakannya. Sueyu tidak peduli apa yang dipikirkan Li Ping'an, dan terus bertanya, jika tidak, orang biasa tidak bisa memasuki peringkat secepat ini. Ini bukan omong kosong Sueyu, dunia kultivasi memiliki berbagai cara. Memasuki peringkat adalah hal paling mendasar, jadi selama Anda mencapai pembudidaya tingkat menengah, Anda dapat membantu orang yang belum memasuki peringkat. Membimbing sirkulasi energi internal atau kekuatan sihir, yang dapat membantu orang yang belum memasuki peringkat untuk merasakan energi internal dan kekuatan sihir terlebih dahulu. Perasaan sirkulasi di dalam tubuh, ketika tiba saatnya untuk benar-benar memasuki peringkat, Anda dapat dengan cepat dan lancar. Ikuti pengalaman untuk memasuki peringkat. Tentu saja, ada juga cara untuk langsung membuat manusia memasuki peringkat. Misalnya, beberapa harta surga dan bumi, atau metode latihan khusus, dapat membuat orang langsung memasuki peringkat. Bahkan kekuatan langsung melompati peringkat 9 dan mencapai peringkat 8 atau 7, tetapi dalam kasus itu, jika itu harta surga dan bumi, tidak apa-apa, selama Anda berkultivasi dengan baik, tidak akan ada masalah di masa depan, mungkin ada manfaatnya. Tetapi jika Anda menggunakan metode latihan khusus, pada dasarnya Anda akan memutuskan jalan ke depan, dan bahkan berbagai situasi khusus akan terjadi. Itu sudah dianggap sebagai jalan sesat, dan semua orang meneriakinya. Adapun Li Ping'an, tentu saja tidak ada yang datang untuk membantunya. Bahkan jika ada, itu adalah dirinya sendiri yang melanjutkan di ruang angkasa. Tapi ini tidak bisa diucapkan oleh Sueyu, jadi Li Ping'an hanya tersenyum sedikit dan berkata, saudari senior bercanda, saudara junior hanyalah seorang sarjana kecil sebelum memasuki gerbang. Meskipun keluarga memiliki sedikit sisa kekayaan, tetapi mereka tidak dapat mengundang para pendahulu itu. Benarkah? Sueyu melirik Li Ping'an. Tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya bertanya karena penasaran. Jika Anda ingin mengatakan, katakan saja. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Jika Anda memiliki bakat, itu akan terungkap cepat atau lambat. Jika Anda tidak memiliki bakat, maka mungkin Anda tidak akan bertemu beberapa kali di masa depan, dan tidak perlu menanyakan akar masalahnya. Meletakkan kedua tangannya di gaun panjangnya.
Dengan lembut membelainya, Sue Yu membuka mulutnya lagi. Namun, karena sudah berhasil masuk peringkat, aku tidak akan mengganggu saudara Li Ping'an lagi. Belum selesai Snow Yu berbicara, nama Li Ping'an tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Kata-kata Snow Yu terputus, tatapannya dingin dan sedikit tidak sabar melihat ke arah pintu. Kemudian dia melihat suara langkah kaki cepat memasuki ruangan, dengan postur yang alami. Dengan aura yang jernih, seperti peri di dalam angin, mata yang seolah mampu menampung seluruh musim semi. Hanya dengan sekali pandang, Snow Yu lupa semua yang ingin dia katakan. Sakit kepala karena buku-buku hukum. Kekesalan karena harus menerima tugas, sedikit ketidaksenangan karena diabaikan oleh Li Ping'an. Semuanya dalam tatapan itu. Berubah menjadi ketiadaan, hanya wajah dan senyum yang tak terlupakan, dan sebuah pertanyaan muncul. Siapa dia? Siapa dia? Sama seperti Snow Yu. Saat ini, Liu Ruyan juga memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan. Matanya tertuju pada Li Ping'an, satu tangan menunjuk ke arah Snow Yu. Gigi Liu Ruyan hampir hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia selalu mengawasi dengan ketat tanpa ada kejadian. Hari ini, karena turnamen 8 angin, dia kehilangan fokus, dan akibatnya, dia diserang tanpa sepengetahuannya. Baiklah, dia tidak percaya bahwa dirinya, salah satu dari 5 dewi, bisa kalah dari seorang gadis fana. Ruangan itu terdiam sejenak, Li Ping'an meletakkan satu tangan di dagunya. Alisnya sedikit berkerut, jujur saja, dia sama sekali tidak akrab dengan kedua orang ini, kan? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul suasana medan perang seperti ini? Dia menoleh dan melihat ke arah Liu Ruyan, gadis ini menatap Snow Yu dengan tajam. Meskipun ekspresinya terlihat masih bisa menahan diri, tetapi jelas mata dan gigi yang sedikit terlihat menunjukkan suasana hatinya saat ini. Li Ping'an tidak heran dengan keadaannya seperti ini, terlepas dari apakah penampilannya yang menyukainya itu dibuat-buat atau nyata. Setidaknya tujuannya sejak awal sudah sangat jelas, melihat dirinya berduaan dengan wanita lain, marah meskipun tidak bodoh, tapi itu bisa dimengerti. Tetapi ketika Li Ping'an mengalihkan pandangannya ke kakak senior Snow Yu ini, semakin banyak keraguan muncul. Liu Ruyan masih bisa dimaklumi. Tetapi kakak senior ini baru pertama kali bertemu dengannya, meskipun dia memang cukup tampan, tetapi tadi kakak senior Snow Yu tidak menunjukkan apapun. Dan sepertinya dia sedikit tidak sabar. Mengapa setelah Liu Ruyan masuk, dia malah berdiri di sana? Li Ping'an melirik Snow Yu lagi, matanya tiba-tiba menyipit, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ekspresi, mata, dan sikap Snow Yu ini, mengapa rasanya agak aneh? Siapa kamu? Liu Ruyan sudah cukup bersabar. Dia bertanya lagi. Dia benar-benar merasa sangat terancam sekarang. Kesempatan untuk menyelamatkan dunia di kehidupan ini mungkin yang terakhir kalinya. Pertemuan 8 segel adalah kecelakaan. Kenapa ada wanita lain lagi kali ini? Li Ping'an, si brengsek ini, tidak menunjukkan apa-apa. Dari mana dia mendapatkan wanita cantik seperti itu? Meskipun penampilannya agak konyol, aura dan kecantikannya hampir menyamai diriku. Aku, Sue Yu, tiba-tiba merasa sedikit panik saat ini. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan baik setelah diinterogasi oleh Liu Ruyan. Setelah gagap selama beberapa detik, akhirnya aku mengucapkan kalimat, aku Sue Yu. Salam, saudari muda. Liu Ruyan tidak menyadari ada sesuatu yang salah, matanya sedikit menyipit. Sue Yu, ya, apa yang membawamu mencari kakak senior Ping'an? Benar. Sue Yu berdiri dengan canggung lagi, dan dengan cepat menyentuh kepalanya, mencoba menyesuaikan diri, lalu sedikit rileks. Benar-benar mengabaikan pertanyaan kedua Liu Ruyan, dia berkata dengan lembut, saudari muda, aku Sue Yu, murid langsung dari penguasa segel ke-7. Tahun ini 19 tahun, sekarang puncak kultivasi tingkat 6, akan segera menerobos ke kultivator agung. Mantra dan jalur jimat yang aku kuasai. Saudari muda, jika kamu membutuhkan sesuatu. Dia belum selesai berbicara. Terputus lagi, tunggu, aku tidak menanyakan semua itu. Aku bertanya, apa yang membawamu mencari kakak senior Ping'an? Apa hubunganmu dengan kakak senior Ping'an? Alis Liu Ruyan berkerut, tidak mengerti apa yang orang ini katakan. Li Ping'an, yang menonton dari samping, tiba-tiba menyadari sesuatu. Hanya saja, meskipun dia menyadarinya, dia tidak berani mempercayainya untuk sementara waktu. Mungkinkah saudari senior Sue Yu ini seorang lesbian? Ekspresinya barusan persis sama dengan ekspresi seorang pemuda polos di drama TV kehidupan sebelumnya ketika bertemu dengan seseorang yang disukainya. Mungkinkah dunia kultivasi saat ini sangat menyenangkan? Li Ping'an berkata bahwa dia benar-benar belajar sesuatu. Menghadapi kakak senior Ping'an yang diungkit lagi oleh Liu Ruyan. Sue Yu, yang sudah agak pusing, baru menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang Li Ping'an yang berdiri di samping. Dia menoleh dan menatap Li Ping'an. Tetapi menemukan bahwa orang itu sedang menatapnya, dan ada senyum aneh di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya. Wajahnya yang dingin dan sombong sedikit memerah, tetapi detik berikutnya Sue Yu menyadari apa yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Kakak senior Ping'an, panggilan itu terlalu dekat, bukan? Mungkinkah mereka berdua?
Rona merah di wajahnya langsung menghilang. Dia juga sedikit gugup di dalam hatinya, dan menjawab, aku di sini untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh Aula Penegakan Hukum. Adik junior Ping An dapat bersaksi untukku. Sui Yu menoleh dan menembakkan tatapan dingin ke arah Li Ping An. Diperkirakan jika Li Ping An mengatakan tidak, akan ada pertumpahan darah di sini hari ini. Saudari senior Sui Yu benar. Dia memang datang untuk membantuku. Tentu saja, Li Ping An tidak akan berbicara omong kosong tentang hal ini. Keadaannya memang seperti ini. Dia juga tidak berbohong. Dan beberapa hari ini dia terus diganggu oleh Liu Ruyan. Pada dasarnya hanya ketika dia kembali ke asrama dia bisa belajar dengan tenang. Sisanya, apapun yang dia lakukan, dia akan diganggu. Intinya adalah tidak peduli seberapa dingin wajahnya dan mengabaikannya. Dia akan tetap mengejarnya tanpa henti. Dia lebih gigih daripada ketika dia menjadi anjing penjilat di kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi dengan wajah, sosok, dan auranya. Jika bukan karena Li Ping An yang selalu merasa ada yang salah dengannya. Dia sangat waspada padanya. Mungkin dia akan ditaklukkan dalam 2 atau 3 hari. Dan kemudian dia akan terus diganggu olehnya setiap hari. Li Ping An merasa bahkan jika dia memiliki sistem, dia akan kesulitan melihat hari ke-9 dari umur panjang. Tetapi sekarang dia melihat. Kakak senior Sui Yu ini ternyata adalah pengganggu. Dan dia mengincar Liu Ruyan. Jadi jika dia mengganggu Liu Ruyan, setidaknya Liu Ruyan tidak akan punya waktu untuk mengganggunya. Ini seperti musuh cinta yang melahirkan anak, sama-sama menguntungkan. Liu Ruyan menoleh dan melirik Li Ping An dengan sedikit curiga, matanya penuh ketidakpercayaan. Tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada masalah, lagi pula Li Ping An sejak memasuki Gunung Bafeng. Dia selalu berada di ruang tamunya, yaitu hari ini, karena masalah konferensi Bafeng. Dia pergi mencari bibit angin itu, tetapi yang tidak dia duga adalah dia berputar-putar di 8 angin gunung. Dia juga tidak menemukan satupun bibit angin. Dia tahu sejak awal bahwa Liu Ruyan berusaha untuk tidak mengungkapkannya. Kelemahan dalam identitasnya, tetapi dia tidak pernah menghubungi Gunung Bafeng, jadi seluruh Gunung Bafeng tahu. Tidak seorang pun tahu identitasnya, tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Tiba-tiba, Liu Ruyan menyadari sesuatu dan mengangkat kepalanya lagi untuk bertanya kepada Sui Yu. Kamu bilang, kamu adalah murid dari Master Angin ke-7? Saya. Sui Yu terkejut, lalu menjawab dengan gembira. Liu Ruyan, lalu apa yang dilakukan gurumu? Sui Yu. Ini, aku juga tidak tahu, guru dan mereka sangat sakti. Saya hanyalah seorang murid, mereka tidak akan memberitahu saya secara khusus jika mereka memiliki sesuatu. Liu Ruyan mengulurkan satu tangan. Dia meletakkannya di depan Sui Yu, menghentikannya untuk mengatakan apa yang akan dia katakan, karena dia juga tidak tahu. Kemana Perdana Menteri Angin ke-7 pergi, Liu Ruyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika tidak ada apa-apa, silakan pergi dulu, kakak senior, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada kakak senior Ping An. Ekspresi Sui Yu menjadi gelap lagi. Sosoknya yang tinggi mundur sedikit, memiringkan kepalanya sedikit dan melirik Li Ping An. Niat membunuh tiba-tiba membengkak, tetapi Li Ping An juga memperhatikan tatapannya, rasa krisis menyapu seluruh tubuhnya. Biarkan dia langsung berkata, kakak senior Sui Yu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Meskipun ucapan terima kasihku mungkin tidak kamu hargai, bisakah aku mentraktirmu makan siang jika memungkinkan? Kebetulan, aku punya beberapa masalah dalam kultivasi yang ingin aku tanyakan padamu. Mentraktir makan adalah sesuatu yang pada dasarnya tertanam dalam gen keturunan Yan Huang. Dan ketika Li Ping An meminta petunjuk dari Liu Ruyan dan Sui Yu, itu berarti masalah ini tidak sesederhana itu bisa berinteraksi tanpa henti. Untungnya, kehidupan Li Ping An ini bukanlah awal yang yatim piatu. Dan bisa dibilang sedikit kaya. Meskipun mungkin dalam kultivasi, uang ini tidak cukup. Tetapi cukup untuk kehidupan, juga cukup bagi Li Ping An untuk bermurah hati. Jadi, di kamarnya, Li Ping An hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk menyiapkan beberapa hidangan. Tidak bisa dikatakan sebagai koki hebat, tetapi beberapa pengalaman dari kehidupan sebelumnya dan bakat garis keturunan Yan Huang di kehidupan ini memberi Li Ping An tambahan kekuatan dalam penilaian mata dan bahkan kendali. Makanan yang dibuat bisa dibilang memiliki warna, aroma, dan rasa yang lengkap. Satu-satunya yang disayangkan adalah semuanya hanyalah hidangan biasa. Sangat duniawi, tetapi tidak memiliki sedikit pun energi spiritual. Tidak masalah bagi seorang kultivator bela diri. Tubuh fisik yang kuat dapat mencerna semua yang dimakan dalam sekejap tanpa meninggalkan residu apapun. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah makanan ini tidak mengenyangkan, dan energi yang terkandung tidak dapat mengimbangi konsumsi tubuh fisik. Kultivator abadi relatif menolak. Kekuatan sihir seorang kultivator abadi membutuhkan kemurnian dan juga harus memastikan bahwa hal-hal yang dimasukkan tidak memiliki kotoran. Makan terlalu banyak makanan biasa ini memang akan menyebabkan beberapa efek pada kultivasi. Inilah sebabnya. Kultivator bela diri dapat terus berkultivasi hingga tingkat pertama dan juga dapat berpantang makan biji-bijian, sedangkan kultivator abadi setelah pembangunan fondasi
Harus memastikan pentingnya berpantang makan biji-bijian. Tentu saja, tidak masalah untuk makan sedikit sesekali. Hidangan dengan cepat dan rapi diletakkan di atas meja. Tepat ketika Li Ping'an baru saja duduk dan belum mengambil sumpitnya. Mangkuk nasi di depannya sudah penuh dengan sayuran. Kakak senior Ping'an, kamu bekerja keras dalam kultivasi biasanya. Cepat makan lebih banyak. Liu Ruyan tersenyum cerah. Jarak aslinya dari Li Ping'an. Setidaknya 2 posisi duduk. Aku tidak tahu kapan dia sudah menyentuh sisi Li Ping'an. Rambut yang memancarkan sedikit aroma. Jatuh di lengan Li Ping'an. Setengah tubuhnya menekan. Satu kaki sudah menempel di paha Li Ping'an. Stoking putih di bagian luar paha Li Ping'an sedikit bergesekan, membuat Li Ping'an tidak bisa menahan diri untuk bersandar ke belakang. Dia tidak keberatan mengambil keuntungan, tetapi mata kakak senior Sueyu itu hampir bisa membunuh orang. Li Ping'an tidak begitu menginginkannya. Liu Ruyan ini sudah menjadi masalah baginya. Dia tidak bisa membiarkan kepala kecil mengendalikan kepala besar. Dengan cepat berdeham 2 kali, Li Ping'an tanpa sadar meraih ke samping, dan sedikit menjauhkan diri dari Liu Ruyan. Kemudian dia segera tersenyum dan berkata kepada Sueyu di seberangnya, "Kakak senior, apakah itu sulit untuk ditelan?" Li Ping'an membuat gerakan mendengarkan, tetapi Sueyu hampir tidak mendengarkan, dan mengangguk dengan linglung. Saat mengambil sumpit, matanya masih melayang ke arah Liu Ruyan, pikirannya jelas tertuju padanya. Bahkan setelah duduk, kaki lurus dan ramping di bawah gaun biru panjang itu tidak terlalu diperhatikan. Namun, setelah dia memasukkan seteguk sayur ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba sedikit terkejut dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya dari Liu Ruyan. Melihat beberapa hidangan di atas meja yang penuh warna, aroma, dan rasa, dia menatap Li Ping'an dengan ekspresi yang lebih berbeda. Dia bertanya dengan tidak yakin, "Apakah ini benar-benar kamu yang membuatnya?" Li Ping'an tersenyum. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Liu Ruyan di samping tiba-tiba berbicara untuk menyanggahnya. "Kenapa? Kalau bukan kakak senior Ping'an yang membuatnya, mungkinkah kamu yang membuatnya? Kakak senior Ping'an telah bekerja keras untuk membuatkanmu begitu banyak hidangan, bahkan jika kamu tidak berterima kasih. Kamu bahkan mempertanyakan kakak senior Ping'an, apakah kamu bertingkah seperti tamu? Kakak senior Ping'an. Kita tidak akan melayaninya." Mata Li Ping'an melebar, dan dia berbalik untuk melihat Liu Ruyan dengan kaget. "Tidak mungkin, kakak, kamu terlalu berani, ini perang wanita. Apakah semuanya begitu langsung dan cepat? Selain itu, dia yang mengundang Sueyu untuk makan." Setelah melewati sedikit di perut Li Ping'an, reaksi Sueyu bahkan lebih mengejutkan Li Ping'an. Tanpa alasan, Sueyu tiba-tiba dimarahi dan diejek dengan cepat. Dia sama sekali tidak marah, tetapi wajahnya malah memerah, dan dia menjawab dengan suara yang sama sekali tidak sesuai. "Dengan temperamennya, aku juga terkejut dengan keahlian memasak adik junior Ping'an. Menurutku keahlian memasaknya, dia bisa bertahan selama 1 jam, sama sekali tidak masalah." Jadi dia bertanya, setelah selesai berbicara, Sueyu masih berhati-hati. Dia melirik wajah Liu Ruyan, dan melihat bahwa dia hanya mengerutkan kening, dan tidak marah lagi menyuruhnya pergi. Baru kemudian dia menghela napas lega, kelopak mata Li Ping'an berkedut, dia hanya ingin yang sederhana. Bertemu dengan senior yang kuat dan berstatus tinggi, gunakan kesempatan ini untuk meminta nasihat dari mereka. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Dan jelas ini adalah perkiraan Gao Longfeng. Kenapa begitu bertemu Liu Ruyan? Berubah menjadi seperti ini? Setidaknya dia adalah murid Feng Zhu, seorang pembudidaya tingkat 6. Jika ditempatkan di luar Gunung Bafeng, dia sudah bisa berjalan dengan angkuh di sebagian besar wilayah. Kenapa dia malah menjadi seperti seorang penjilat? Namun, Li Ping'an dengan cepat menyingkirkan kekhawatirannya. Tidak masalah jika dia memiliki karakter penjilat. Dengan begitu, setidaknya dia tidak perlu khawatir ketika Li Ping'an meminta nasihat tentang kultivasi. Dia akan ditolak. Jika tidak, dengan kesombongannya, dia mungkin tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. "Itu, Senior Sueyu, yang ingin saya tanyakan adalah masalah latihan teknik dasar kehidupan. Saya mendengar bahwa Gunung Bafeng kita memiliki 8 sutra dan 12 hukum, yang masing-masing merupakan metode tertinggi yang langsung menuju tingkat 2. Saya ingin tahu apa perbedaan di antara mereka, rahasia apa yang ada di dalamnya, setelah setiap teknik berhasil dikultivasikan. Apa keahliannya, dan mana yang cocok untuk saya?" Suara Li Ping'an terdengar, yang untuk sementara memecah kebuntuan di meja makan, tetapi begitu pertanyaan ini keluar, Liu Ruyan segera menjadi sedikit cemas. Dia sangat memperhatikan Li Ping'an, tetapi jika dia harus mengatakan apa yang paling berkesan tentang Li Ping'an, itu masihlah iblis surgawi yang muncul 1000 tahun kemudian seperti biasanya. Metode yang digunakan Li Ping'an, pergi Lei Chedian, memetik bintang dan mengambil bulan. Ki pedang yang tidak bisa dihancurkan, dan tangan abu-abu, adalah kekuatan mengerikan yang membuat dewa abadi jatuh. Tetapi sekarang Li Ping'an, hanyalah seorang yang mahir dalam tunan yang paling dasar. Liu Ruyan merasa bahwa meskipun dia mungkin tidak dapat membiarkan Li Ping'an menemukan teknik dasar kehidupan untuk dikultivasikan, tetapi setidaknya
Dia bisa membuatnya mengubah teknik dasar kehidupan yang lain. Dengan begitu, bahkan jika itu tidak dapat menghentikan Li Ping'an. Tetapi setidaknya, itu seharusnya bisa melemahkan kekuatannya sedikit, kan? Sui Yu sebagai kultivator tingkat 6, murid kepala puncak, dan bahkan seluruh Gunung Bafeng, adalah seorang jenius terkenal, secara alami memiliki pandangannya sendiri yang unik tentang hal-hal ini. Karena dia juga pernah mengalami masalah memilih teknik dasar kehidupan. Dan di jalan kultivasi selanjutnya, tidak pernah kekurangan pembelajaran dan penelitian tentang jalan lain. Jadi, masalah yang ditanyakan Li Ping'an padanya, Snow Yu hanya bisa berkata, dia benar-benar menemukan orang yang tepat, kau benar, Gunung Bafeng kita. Memang memiliki 8 esensi dan 12 teknik, dan masing-masing adalah teknik yang jarang dilihat oleh kultivator di dunia, tidak lebih lemah dari ilmu rahasia sekte dunia lainnya. Tapi jika kau ingin aku merekomendasikan, jika kau memilih, kau sebenarnya hanya punya 5 pilihan. Karena total ada 20 teknik bawaan Gunung Bafeng. 12 diantaranya adalah pelatihan awal, 8 sisanya, hilangkan 1 yang tidak stabil. Peleburan darah tempa otot pinggang, hilangkan 1 yang ekstrim, ganti metode hati. Dan hilangkan 1 yang sekarang sulit dikultivasi, Shang Bulian TFA. Yang bisa kau pilih hanya 5 teknik. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, saudari senior Snow Yu? Apa 5 teknik itu? Li Ping'an tidak sabar untuk bertanya. Dalam hatinya sudah mengingat semua yang dikatakan Snow Yu barusan. Ini semua adalah identitasnya sekarang. Pengetahuan yang tidak bisa didengar. Semakin banyak kau mengerti, ketika tiba saat pelajaran pagi selama 1 bulan. Ketika memilih teknik bawaan, itu juga dianggap sebagai keuntungan tambahan. Snow Yu juga tidak bermaksud merahasiakannya. 5 teknik itu masing-masing adalah 2 sutra. Kitab suci Shen Xiao, kitab suci penghapusan cinta dan keinginan, dan 3 teknik. Teknik Banshan, pertempuran 100 kali menjadi orang suci, dan Dewa Petir King Chang. Di antara mereka, kitab suci Shen Xiao. Setelah dilatih, Ki menembus awan, Ki internal tidak ada habisnya dan tidak pernah kering. Mereka yang berhasil dapat menekan dunia. Mengalahkan 10.000 musuh dengan mudah. Kitab suci penghapusan cinta dan keinginan memutuskan cinta dan keinginan. Memadatkan diri sendiri. Ki internal tidak habis dan tubuh tidak dimasuki oleh kekuatan sihir. Setelah mencapai kesempurnaan, ia menahan semua sihir dan seni bela diri. Teknik Banshan adalah teknik pelatihan tubuh. Setelah mencapai kesempurnaan, kekuatannya dapat memindahkan gunung dan mengisi laut bukanlah masalah. Pertempuran 100 kali menjadi orang suci bergantung pada mengandung seteguk ki tak terkalahkan, 100 pertempuran 100 kemenangan dapat menjadi orang suci. Itu juga teknik yang dikultivasi oleh klan angin besar saat ini, Gunung Bafeng sekarang. Menekan kepala sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bergantung pada klan angin besar yang tak terkalahkan. Selain itu, King Chang Leishen sedalam King Chang. Penjaga petir jahat setelah kota besar, mereka mengatakan bahwa yang terakhir dapat. Li Ping'an berlatih teknik kultivasi takdirnya. Akibatnya, dia tiba-tiba mendengar suara batuk. Makan. Sui Yu mengangkat kepalanya untuk melihat dengan mata penasaran, dan akibatnya dia melihat Liu Ruyan, yang sebelumnya tidak memberinya wajah yang baik, tiba-tiba sedikit menoleh. Dari sudut pandang Li Ping'an, dia tidak bisa melihatnya, dan menatapnya dengan ganas. Apa maksudnya? Apakah aku tidak menjelaskan dengan cukup rinci sebelumnya? Sui Yu merasa tercerahkan dan kecewa di dalam hatinya. Gadis Liu Ruyan ini memang sangat berdedikasi kepada Li Ping'an ini. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada pihak lain, tetapi Li Ping'an ini tidak ada yang membuatnya terlihat sangat tertarik. Dan sepertinya dia juga tidak terlalu peduli dengan gadis Liu Ruyan. Mengapa gadis Liu Ruyan menyukai orang seperti ini? Mungkinkah dia punya sesuatu keunggulan yang tidak saya sadari? Aku menghela nafas tanpa terasa dan berhenti melihat ekspresi Liu Ruyan. Sui Yu melanjutkan, tetapi jika Anda ingin saya merekomendasikan Anda memilih teknik, saya hanya merekomendasikan Anda Dewa Xiao Jingjue dan Qian Kun Guntur, karena saya belum selesai berbicara. Dia terganggu lagi oleh serangkaian batuk. Li Ping'an mengerutkan kening. Menoleh untuk melihat Liu Ruyan, Nona Liu Ruyan, jika Anda merasa tidak enak badan, Anda bisa kembali dulu. Saya masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Sui Yu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Tidak, aku tidak merasa tidak enak badan. Hanya tenggorokanku yang sedikit gatal. Hati Liu Ruyan sudah mengambil pisau dan memotong Li Ping'an menjadi 180 potong. Namun di wajahnya, dia harus mempertahankan senyum minta maaf karena malu untuk mencari alasan bagi dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak bisa menahannya, karena begitu dia mendengar teknik terakhir keluar dari mulut Sui Yu. Dia sudah tahu bahwa itu pasti yang dilatih oleh iblis surgawi Li Ping'an di masa depan. Apa tubuh besar yang menggunakan petir? Bukankah itu yang dia lihat di masa depan? Meskipun dalam 99 percobaan berulang, kadang-kadang akan sedikit berbeda, misalnya tidak ada kuil setinggi gunung, atau tidak mengendalikan petir.
Tapi teknik ini pasti yang paling berkesan bagi Liu Ruyan, bahkan sekarang. Dalam keadaan linglung sesekali, dia masih memiliki ilusi samar di sambar petir, mati mengenaskan di tangan Li Ping'an sebanyak 99 kali. Dia hanya memiliki sedikit penyakit mental, dan sudah bagus kalau dia bisa mempertahankan niat awalnya untuk menghentikan Li Ping'an. Jika orang lain, mungkin mereka sudah mengalami gangguan mental dan iblis hati menghancurkan dunia. Yang membuat Liu Ruyan semakin marah adalah wanita bernama Sui Yu ini benar-benar mulai kurang ajar. Dia sudah diam-diam memberitahunya untuk tidak berbicara terlalu detail, tetapi semakin dia mencoba mencegahnya, semakin detail dia menjelaskannya. Baiklah, baiklah, jadi kau ingin memberinya pelajaran? Jangan salahkan dia karena menggunakan jurus pamungkas. Sui Yu melihat Li Ping'an memperlakukan Liu Ruyan dengan dingin, dan Liu Ruyan hanya bisa meminta maaf dengan rendah hati. Hatinya terasa perih, dan dia ingin membuka mulut untuk menghentikan Li Ping'an, serta menghibur Liu Ruyan. Tetapi sebelum dia sempat mengatakan apapun, dia tercengang melihat Liu Ruyan melepas pakaian luarnya. Memamerkan kulit putih bersih yang lebih cerdas dan hangat daripada Lin Daiyu, secercah keputihan di atas dadanya. Dan jurang yang dalam tampaknya mampu menghisap jiwa seseorang ke dalamnya. Lalu dia mendekatkan kursinya ke posisi Li Ping'an. Dengan alami melepas sepatunya dengan satu kaki, lalu meletakkannya di samping betis Li Ping'an, tubuhnya pun mendekat seperti koala. Bahkan kepalanya menggosok bahu Li Ping'an, tetapi saat berikutnya, dihalangi oleh satu tangan Li Ping'an. Menekannya di dahi dan mencegatnya. Li Ping'an hampir tertawa karena marah, di depan umum seperti ini. Apa yang ingin dia lakukan? Datang untuk mendeklarasikan kedaulatan? Padahal aku bahkan belum berbicara banyak denganmu. Jika Liu Ruyan menempel padanya, terlepas dari apakah Liu Ruyan adalah orang yang diam-diam mencegahnya berkultivasi. Hanya dengan penampilannya ini, setidaknya 10 jenis skenario cemburu sudah muncul di benak Li Ping'an. Dia hanya ingin berkultivasi dengan jujur, jika dia benar-benar terjerat dengannya. Li Ping'an merasa bahwa bahkan jika dia tidak diperas sampai kering, dia pasti akan sangat sulit untuk melihat seperti apa puncak kultivasi itu. Jadi, jangan katakan untuk menempel seperti ini sekarang, Li Ping'an merasa. Bahkan jika Liu Ruyan memeluknya tanpa sehelai benang pun, dia bisa tetap tenang dan pasti akan segera mendorongnya menjauh. Keyakinan dalam benaknya sangat kuat, dan matanya tanpa sengaja melirik. Kaki Liu Ruyan yang dibungkus kaos kaki putih di samping betisnya, hatinya bergetar sedikit. Kesadaran tadi sedikit mereda, tentu saja, tidak dalam situasi mengenakan stocking putih. Yang hitam juga tidak boleh. Li Ping'an masih di sana menentukan kesadarannya sendiri, mengukur warna stocking apa yang bisa mengalahkannya. Tapi Sui Yu yang duduk di seberang meja, melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Merasa hatinya hancur berkeping-keping mengikuti gerakan Liu Ruyan, jatuh berserakan di tanah. Bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Mungkin karena melihat gerakan Liu Ruyan, dia jadi tidak tahan. Entah kenapa, adegan ini sebenarnya terasa familiar bagi Li Ping'an. Hanya saja karakternya berbeda. Dulu, Li Ping'an berada di posisi Sui Yu. Sekarang, melihat wajah dingin Sui Yu dan kemarahan tersembunyi di baliknya, dia bahkan merasa sedikit kasihan sebagai orang yang pernah mengalami hal serupa. Hanya saja selalu terasa ada yang tidak beres. Aku ingat. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sui Yu sebenarnya ingin memarahi Li Ping'an. Meskipun Nona Liu Ruyan yang berinisiatif mendekatimu. Tidakkah seharusnya kamu menghindarinya? Kenapa kamu malah mengambil keuntungan dari Nona Liu Ruyan? Tetapi ketika kata-kata ini hampir keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak punya alasan untuk mengatakan hal ini. Gunung Bafeng tampaknya tidak mendukung maupun menentang interaksi antar murid. Selama itu tidak terlalu melanggar pandangan dan moralitas yang umum, mereka biasanya tidak akan ikut campur. Sebagai murid dari Aula Penegakan Hukum, dia juga tidak punya alasan untuk ikut campur dengan apa yang dilakukan Liu Ruyan dan Li Ping'an. Pada akhirnya, dia hanyalah orang asing yang baru saja bertemu dengan Li Ping'an dan Liu Ruyan. Pasangan kekasih sedang bercanda, tidak ada urusannya untuk ikut campur. Jadi, setelah menghadapi pertanyaan Li Ping'an, Sui Yu terdiam selama beberapa detik. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk lebih baik tidak melihatnya. Dia mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas jamuannya, Saudara Ping'an. Keahlian memasakmu memang cukup memenuhi syarat untuk ketekunan dan latihan yang solid. Jika berhasil, itu juga akan memberikan umpan balik yang besar pada latihan bela dirimu. Meskipun itu akan memperlambat kemajuan kultivasimu. Dan juga lebih sulit, tetapi jalan kultivasi memang untuk menghadapi kesulitan. Jika kamu tidak dapat memvalidasi jalanmu sendiri. Seumur hidup seorang kultivator tingkat atas paling lama hanya memiliki umur 300 tahun. Itu saja saranku. Sampai jumpa lagi lain waktu, Saudara Ping'an. Dan Nona Liu Ruyan. Kalimat terakhir ini tidak terucapkan. Bahkan Sui Yu tidak berani melihat Liu Ruyan lagi. Karena dia merasa hatinya kacau, bahkan sudah menyebabkan fluktuasi dalam kondisi mentalnya. Lebih baik segera kembali dan menenangkan diri dulu. Sui Yu sudah pergi. Tentu saja Li Ping'an tidak ingin Sui Yu pergi begitu saja.
Dia baru saja mulai bertanya. Sue Yu baru saja memperkenalkan teknik kultivasi, belum memberinya saran apapun, dan kemudian pergi begitu saja. Namun, jelas Li Ping'an tidak bisa menghentikan Sue Yu. Sebagai seorang kultivator tingkat 6, Li Ping'an hanya merasakan embusan angin sepal-sepal. Sue Yu, yang baru saja berdiri di depannya, sudah menghilang, pergi. Li Ping'an terdiam selama 2 detik. Kemudian dia menarik wajahnya dan mengunci pandangannya pada wajah Liu Ruyan. Nona Liu Ruyan. Sebaiknya kau memberiku penjelasan. Liu Ruyan saat ini berada dalam kegembiraan yang aneh, naik turunnya ekspresi Sue Yu barusan. Dia secara alami tidak mengerti, tetapi dia dengan jelas mendengar fokus utama dalam kata-kata Sue Yu. Kultivasi tubuh yang gigih akan membuat kesulitan kultivasi menjadi lebih besar. Itu saja, inilah yang ingin ditemukan Liu Ruyan. Itu bisa diam-diam menghalangi kemajuan kultivasi Li Ping'an, dan tidak membiarkannya menyadari bahwa seseorang menarik kakinya. Liu Ruyan ingin menampar dirinya sendiri. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Memilih kultivasi ganda selain jalur yang awalnya dipilih. Tidak hanya akan meningkatkan kesulitan kultivasi, tetapi bahkan menembus kemacetan akan menjadi lebih sulit. Lagi pula, jika kesulitan menembus kemacetan dianggap sebagai mendaki gunung, maka setelah kultivasi ganda, seseorang harus mendaki gunung tambahan di atas gunung ini, meskipun tidak bisa dikatakan di luar jangkauan. Tetapi itu jelas merupakan sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh banyak orang. Yang paling penting adalah, kultivasi ganda ini tidak hanya bisa dikultivasikan secara ganda dalam satu jenis. Dia dapat sepenuhnya mencari kesempatan untuk membiarkan Li Ping'an mengkultivasi beberapa lebih banyak, seperti kultivasi pil, kultivasi jimat, dan sejenisnya. Jika dia menguasai beberapa senjata lagi, dia tidak akan percaya bahwa itu tidak akan membunuhnya. Pada saat itu, diperkirakan Li Ping'an ini, tidak peduli seberapa keras dia bekerja sepanjang hidupnya, paling-paling hanya akan terjebak di tingkat 7. Lagi pula, energi dan waktu seseorang dalam sehari terbatas. Li Ping'an tidak memiliki teknik cloning. Sehari hanya 24 jam, sedikitpun dia memfokuskan diri untuk mengkultivasi hal lain. Maka kultivasi aslinya pasti akan tertinggal. Dan kultivator tingkat 7 dari 5 kultivasi, paling lama hidup sekitar 100 tahun dan kemudian mati. Dia akan berhasil dan pergi ke alam surga untuk menjadi penari abadinya. Itu benar-benar cara yang jenius. Dia terus memikirkan kelayakan masalah ini di dalam hatinya. Dan semakin dia memikirkannya, Liu Ruyan merasa bahwa cara ini sangat menjanjikan. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di depan matanya dan melambai, menarik Liu Ruyan, yang tenggelam dalam fantasi, kembali ke dunia nyata. Ketika dia mendongak, wajah Li Ping'an yang tidak terlalu ramah sudah mendekat. Nona Liu Ruyan, jadi apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau selalu membuat masalah di sekitarku, dan sekarang semakin berlebihan. Nona Liu Ruyan. Seharusnya aku tidak menyinggungmu, kan? Mengapa kau selalu menggangguku untuk beristirahat dengan baik? Pertanyaan ini langsung membuat Liu Ruyan, yang tadi senang, hampir ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin. Namun, bagaimanapun juga, sebagai Liu Xianzi yang telah mengalami banyak hal besar, Liu Ruyan masih bisa tetap tenang menghadapi pertanyaan Li Ping'an. Dia langsung mengubah ekspresinya menjadi tampak sedih. Aku hanya sedikit kepanasan, kakak senior Ping'an. Lalu aku hanya ingin menambahkan lebih banyak lauk untukmu. Siapa sangka kakak senior itu tidak menyukai ini, benar-benar menyebalkan. Kakak senior Ping'an sudah bersusah payah membuat makanan yang enak, tetapi dia hanya memakannya sedikit, sungguh terlalu boros. Makanan yang dibuat kakak senior Ping'an sangat enak. Jika aku, pasti akan kuhabiskan semuanya tanpa sisa. Kedua mata besar Liu Ruyan berkedip-kedip, wajahnya menunjukkan rasa malu dan kagum, seolah-olah dia adalah seorang gadis yang sangat mencintai Li Ping'an. Jika tidak mendengarkan kata-kata tehnya, Li Ping'an mengerutkan kening melihat wanita ini. Sejujurnya, bahkan kakak senior Sue Yu yang jelas-jelas tidak bisa dia saingi pun diwaspadai olehnya. Apa penyebabnya? Ini adalah hal yang selalu membuat Li Ping'an bingung. Mungkinkah dia sebenarnya memiliki semacam bakat unik, seperti menjadi tungku alkimia alami? Apakah pihak lain perlu membujuknya untuk dijadikan tungku alkimia untuk berkultivasi? Atau apakah pihak lain adalah seorang yang bereinkarnasi, atau semacam ramalan? Tahu bahwa dia mungkin akan sangat hebat di masa depan, jadi datang lebih awal untuk membantunya, tidak mungkinkan kalau benar-benar cinta pada pandangan pertama. Melihat ekspresi Li Ping'an masih dingin, sepertinya tidak terlalu percaya dengan apa yang dia katakan. Liu Ruyan juga tidak ragu lagi, segera mengeluarkan kartu truf yang baru saja dia pikirkan, dan kakak senior Ping'an. Jika kamu ingin bertanya tentang kultivasi ganda, aku juga bisa memberitahumu, dan bukan hanya kultivasi pedang. Jenis apapun yang ingin kamu kultivasi ganda, aku punya cara untuk memberimu cara kultivasi ganda, dan juga bisa membantumu menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk kultivasi ganda. Mengapa masih harus mengajak Sue Yu makan malam? Mata Liu Ruyan berbinar, seolah-olah dia benar-benar merasa kasihan pada Li Ping'an. Buatkan saja aku makanan di masa depan, dan Li Ping'an. Menghadapi kata-kata yang diucapkan Liu Ruyan, dia sama sekali tidak bersikap sopan. Sikap dinginnya tadi langsung berubah menjadi senyum lembut.
Dia dengan santai menarik kursi dan duduk kembali di sisinya. Nadanya juga menjadi lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, begitu. Adik senior Liu Ruyan, apakah aku berbicara terlalu langsung sehingga mungkin membuatmu salah paham? Jangan khawatir tentang itu, lalu ceritakan padaku, bagaimana cara melakukan kultivasi ganda? Aku benar-benar sangat ingin tahu tentang ini. Baiklah, kakak senior Ping An. Liu Ruyan menjawab dengan manis, lalu dengan sengaja bersandar lagi ke tubuh Li Ping An. Kedua tangannya memeluk lengan Li Ping An. Puncak yang lembut tenggelam ke bawah, aroma hangat memenuhi hidungnya. Hatinya mengutuk. Dasar bajingan, aku secantik ini dan berinisiatif, tapi tidak terlihat. Begitu mendengar tentang kultivasi, kau langsung bersemangat. Aku mencarikanmu jodoh selama beberapa hari, dan begitu bisa membantumu berkultivasi. Sebutanku langsung berubah dari gadis menjadi adik perempuan. Tunggu saja, jika aku bisa membuatmu menembus peringkat Qi di kehidupan ini. Aku akan marga sama denganmu. Ekspresinya tenang, senyumnya manis, seolah sangat menyukai perasaan. Berdekatan dengan Li Ping An. Li Ping An belum memiliki kemampuan untuk melihat menembus pikiran orang. Melihat Liu Ruyan begitu senang setelah berdekatan dengannya, dia merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya. Dia berkata, lalu, apa syarat untuk kultivasi ganda? Apakah juga perlu mengkultivasi teknik kultivasi waktu? Bisakah aku melakukan kultivasi ganda saat baru memasuki peringkat minuman keras? Menghadapi pertanyaan ini, Liu Ruyan, yang sudah memiliki rencana, tidak berniat menyembunyikannya. Saudara Ping An seperti cabang-cabang tambahan yang tumbuh di batang pohon. Meskipun memang akan menghabiskan nutrisi tambahan, itu juga akan membuat pohon ini menjadi lebih besar. Adapun syarat yang dibutuhkan untuk kultivasi waktu, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Salah satu tangan Liu Ruyan diam-diam meraih dada Li Ping An. Perlahan membelai, dalam hati berpikir, setelah Li Ping An melakukan kultivasi ganda gerbang pohon di masa depan, dan menemukan bahwa kultivasinya tidak maju sama sekali, lalu mati dalam kesedihan, dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan kekuatan di jarinya dengan gembira. Mencubit Li Ping An hingga mengerutkan kening. Dia menunduk dan tanpa ekspresi menurunkan tangan lembut yang diletakkan di dadanya. Dalam hatinya, dia semakin tidak yakin dengan Liu Ruyan. Mungkinkah gadis ini benar-benar menyukaiku? Hanya dengan memelukku saja, dia sudah begitu bersemangat, tangan Liu Ruyan dilepaskan oleh Li Ping An. Dia tidak peduli, dan sebagai gantinya meraih tangan Li Ping An, memasukkannya di antara jari-jarinya. Saling menggenggam erat, dia melanjutkan, seperti yang dikatakan Sui Yu. Sebenarnya, saudara Ping An, kamu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan kultivasi ganda waktu, karena dua hal terpenting dalam kultivasi waktu adalah bisa makan, suka makan. 3.000 jalan menuju tujuan yang sama, berbagai cara untuk memperkuat diri sendiri. Cara bertarung untuk menjadi lebih kuat adalah dengan bertarung, cara pendekar pedang untuk menjadi lebih kuat adalah dengan berlatih pedang, maka cara kultivator waktu untuk menjadi lebih kuat, tentu saja adalah dengan memasak dan makan. Hanya saja, karena makanan biasa akan mengandung kotoran dan energi yang sedikit, jadi bahan makanan untuk kultivator waktu adalah harta karun surgawi, bunga dan buah spiritual, daging dan darah monster. Lalu membuat makanan lezat yang mengandung energi setara dengan pil besar. Setelah dimakan, kultivasi kultivator waktu akan meningkat. Dan juga cara kultivasi makanan, jadi kultivasi makanan di antara kultivasi, bisa dibilang sangat populer. Jumlahnya juga tidak sedikit, penjelasan Liu Ruyan sangat konkret dan penting. Beberapa kata menjelaskan cara kultivasi makanan. Dan prinsip dasarnya dengan sangat jelas. Li Ping An mendengarkan dengan seksama, lebih memperhatikan kemampuan analisis, kemampuan kontrol, kemampuan memori, DLL, sederhananya, orang yang memiliki bakat ini. Li Ping An secara alami adalah seorang jenius tipe peneliti, yang membutuhkan memori yang bermartabat. Untuk bisa maju, semuanya sangat cocok untuknya. Sekarang satu-satunya yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah kultivasi ganda ini akan memengaruhi kultivasi bela diri aslinya? Jika terlalu besar, maka Li Ping An masih merasa lebih baik untuk tidak memengaruhi jalan aslinya. Li Ping An berpikir sejenak. Kembali menatap Liu Ruyan, wajah gadis itu tersenyum cerah, aku tidak tahu bagaimana dia bisa memeluknya. Bagaimana bisa membuatnya bahagia sampai tingkat ini, dan Li Ping An bahkan lebih curiga dengan kedatangan Liu Ruyan, karena kata-kata yang memperkenalkan kultivasi makanan tadi, dapat sepenuhnya didengar. Ini hanya bisa dikatakan jika Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang kultivasi makanan. Tapi Liu Ruyan sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator makanan. Jadi, bisa dikatakan bahwa latar belakang Liu Ruyan sangat besar, dan asalnya juga sangat besar. Atau Li Ping An merasa bahwa Liu Ruyan adalah seorang reinkarnator, bukan tidak mungkin. Jika tidak, bagaimana cara menjelaskan apa yang dia lakukan sekarang? Cinta pada pandangan pertama. Li Ping An benar-benar tidak percaya. Bahkan jika itu adalah nafsu pada pandangan pertama, Li Ping An bisa menerimanya dengan enggan. Tetapi cinta pada pandangan pertama, hal ini terlalu tidak nyata.
Liu Ruyan masih menyeringai. Otaknya penuh dengan adegan Li Ping'an meninggal karena usia tua, dan dia tertawa liar di kuburannya. Akibatnya, saat berikutnya dia merasakan kekuatan dari tubuhnya, dan tanpa diduga, dia hampir didorong ke belakang, dan dia dengan panik berhasil menstabilkan tubuhnya lagi, tetapi melihat Li Ping'an, yang tadi masih lembut. Wajahnya telah kembali seperti sebelumnya. Nona Liu Ruyan, Anda seharusnya sudah selesai makan, kan? Kata-kata Anda tadi benar-benar membuka mata saya, tetapi saya baru saja memasuki kelas. Hari ini saya masih perlu menggambar itu untuk menstabilkan wilayah saya, jadi sangat tidak nyaman untuk menemani Anda, jadi silakan kembali dulu. Lain kali, ketika saya memasuki gerbang kultivasi makanan, saya pasti akan menjamu Anda lagi. Liu Ruyan kembali dari fantasi ke dunia nyata, dan kemudian menatap kosong pada dirinya yang ditarik dari bangku. Tanpa ragu dia mendorongnya keluar dari ruangan, hingga suara pintu tertutup dengan jelas. Terdengar di telinga, Liu Ruyan baru sadar, apakah dia baru saja diremehkan? Tinju langsung terhenti, dengan gigi terkatup dia menunjuk ke pintu di depannya. Pada akhirnya dia tidak berani langsung menghancurkannya. Dasar bajingan sialan, tunggu saja. Semua hutang ini akan diingat ibumu, cepat atau lambat akan kulunasi denganmu. Liu Ruyan pergi dengan marah. Ekspresinya seperti ingin memakan orang. Seseorang yang berjongkok di sudut, juga dengan gigi terkatup melihat pemandangan ini. Dasar Li Ping'an sialan, menipuku untuk pil pengumpul ki, menakutiku dengan bakat. Yang penting aku benar-benar percaya, menyebabkan aku diejek oleh orang lain. Sekarang bahkan membuat Nona Liu Ruyan sedih. Semakin dipikirkan semakin marah, Su Jiu tiba-tiba berdiri dari sudut, bersiap untuk mencari Li Ping'an untuk perhitungan. Dengan cepat berjalan menuju halaman Li Ping'an, mengangkat tangannya untuk meminta Li Ping'an keluar, tapi tidak disangka. Baru saja mengangkat tangan, pintu sudah dibuka. Wajah Li Ping'an yang menyebalkan itu muncul di depannya. Li Ping'an juga tidak menyangka, hari ini keberuntungannya sangat buruk. Berturut-turut bertemu dengan orang-orang bodoh ini, tetapi di wajahnya dia tidak menunjukkan apapun, memasang senyum palsu. Sushidi, kenapa kamu di sini? Lalu sebelum Su Jiu menjawab, ekspresinya berubah menjadi ekspresi lesu, berkata, aku tahu. Sushidi, kamu pasti tahu aku gagal memasuki tingkat, jadi sengaja datang untuk mengejekku kan? Aduh, bakatku memang sangat buruk. Su Jiu tentu saja datang untuk mencari masalah. Tetapi setelah mendengar kata-kata Li Ping'an sekarang, ekspresinya langsung menjadi aneh, matanya berputar. Pipinya berkedut, sudut mulutnya seolah-olah ingin naik, wajahnya terlihat seperti akan kram. Kemudian dia menahan dorongan untuk tertawa, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Li Ping'an, berpura-pura baik hati berkata, Kakak Li, bagaimana mungkin aku datang untuk mengejek mukmu? Hanya saja setelah kejadian terakhir. Aku merasa mungkin ada masalah dengan mentalitasmu, jadi kali ini aku datang khusus untuk menghiburmu. Li Ping'an meliriknya. 4 kata, senang atas kemalangan orang lain, di wajahnya, hampir tertulis di wajahnya. Bagaimana mungkin dia datang untuk menghiburnya? Melainkan datang untuk mencari masalah kan? Terima kasih Sushidi, tapi tidak perlu. Aku sudah bersiap untuk mencari Guru Chen, lalu bersiap untuk mengajukan diri turun gunung, levelku ini. Lebih baik kembali menjadi figuran dengan jujur, berkultivasi masih terlalu jauh bagiku. Tidak, jangan, bagaimana bisa begitu? Su Jiu terkejut tiba-tiba, dan buru-buru menyangkal 3 kali berturut-turut, jika Li Ping'an ingin keluar begitu saja. Bagaimana mungkin? Dia belum membalas dendam atas penipuan terakhir kali. Sebenarnya kamu memiliki bakat, menurutku sama sekali tidak lebih buruk dariku. Alasan mengapa kamu tidak bisa memasuki peringkat, menurutku mungkin masalah mentalitas saja, hanya sedikit kegagalan. Kamu ingin mati atau hidup, atau menyerah berkultivasi dan turun gunung, dengan mentalitas seperti ini. Bagaimana bisa maju dalam jalur kultivasi? Lebih baik begini saja, jika kamu percaya padaku. Malam ini, Su Jiu menatap Li Ping'an, hanya berharap dia segera setuju. Adapun membantu Li Ping'an, membangkitkan kembali kepercayaan diri dan sejenisnya, tentu saja itu semua omong kosong. Tujuannya sangat sederhana yaitu memberi pelajaran kepada Li Ping'an, dan dia ingin memberitahu banyak orang untuk datang ke dojo bersama-sama, dan berdiskusi dengan Li Ping'an di depan semua orang. Meskipun Gunung Bafeng memiliki aturan yang sangat ketat, tidak mengizinkan perkelahian selama masa magang, tetapi dia melakukan ini untuk membantu Shixiong, kakak seperguruan. Membangkitkan kembali kepercayaan diri dalam berkultivasi, menyampaikan daunnya sendiri, bagaimanapun juga saling membantu dengan cinta. Meskipun pada saat itu dia mungkin secara tidak sengaja, sedikit terlalu berat dalam pukulannya, tetapi itu juga tidak disengaja. Saat mulai bertarung, sulit untuk mengendalikan kekuatan, sedikit cedera adalah hal yang normal, dan bahkan jika terluka. Bukankah Li Ping'an juga mempelajari pengalamannya? Tetap saja tidak rugi, kedua matanya menatap Li Ping'an tanpa berkedip. Hanya menunggu kata-kata setuju darinya keluar dari mulut Li Ping'an, tetapi akting Su Jiu benar-benar tidak bagus. Tidak hanya jika dibandingkan dengan Li Ping'an, bahkan jika dibandingkan dengan Liu Ruyan, masih berbeda beberapa tingkat.
Ekspresi tidak ramah di wajahnya hampir tertulis di sana, tidak perlu dipikirkan lagi. Ingin mengambil kesempatan untuk memberiku pelajaran? Lupakan saja, Shidisu. Sebaiknya kamu pergi membantu orang lain saja. Aku sudah tidak punya harapan lagi. Sambil berkata demikian Li Ping'an bersiap untuk mundur selangkah, menutup pintu. Su Jiu dengan cepat dan sigap, menghentikan pintu, dan berkata dengan sedikit cemas. Jangan menyerah, Shi Xiongli, aku orang yang paling antusias. Sekali lihat kamu punya potensi, hanya saja belum terwujud, jangan menyerah. Jika tidak, aku tidak akan pernah melupakan hal ini seumur hidupku, kata-kata ini. Su Jiu sendiri hampir mempercayainya. Li Ping'an tampaknya juga tersentuh olehnya, dan dengan ragu melepaskan pintu. Bertanya, jadi, semua yang kau katakan itu benar? Tapi, pil pengumpul kiku sudah habis. Harus menunggu besok untuk mendapatkannya, atau, tentu saja semua itu benar. Setiap kata adalah fakta, Su Jiu buru-buru bersumpah, lalu melihat Li Ping'an masih ragu. Dia menggigit bibirnya, dengan cepat meraba-raba tubuhnya dengan kedua tangannya, lalu mengeluarkan botol kecil. Lalu dengan cepat memasukkannya ke tangan Li Ping'an. Saat melepaskannya, tangannya bahkan sedikit gemetar. Pil pengumpul ki ini, benar-benar barang bagus, tidak hanya dapat membantu kultivator merasakan energi spiritual langit dan bumi. Lalu memasuki tingkat, juga dapat membantu kultivator tingkat mempercepat pelatihan kekuatan sihir internal. Hanya kekuatan besar seperti Gunung Bafeng yang kaya dan berkuasa, yang dapat memberikan pil dalam jumlah besar kepada murid. Saat baru memasuki gunung, dan sebenarnya masih kurang pasokan. Karena banyak murid yang telah memasuki tingkat, membutuhkan barang ini untuk memperkuat kultivasi mereka, mempercepat pelatihan. Tentu saja, ada juga orang yang lebih dulu memasuki tingkat, tetapi kekurangan uang, akan menjual pil pengumpul ki. Seperti Su Jiu sekarang, pil pengumpul ki yang dia berikan kepada Li Ping'an ini, meskipun hanya ada 3 buah. Tetapi jika dijual, setidaknya bisa bernilai beberapa puluh koin spiritual. Jika diletakkan di dunia fana, bisa bernilai ratusan kati. Dan ada harga tetapi tidak ada barang. Jadi saat ini Su Jiu benar-benar merasa sakit hati. Li Ping'an juga tidak menyangka bahwa Su Jiu ini benar-benar memiliki persediaan, tidak sungkan, langsung menyimpannya. Berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, saudara Su Jiu. Tunggu aku mencoba lagi apakah aku bisa memasuki tingkat, lalu tunggu sampai malam untuk mencarimu. Oke. Su Jiu akhirnya tertawa, juga tidak terburu-buru, mundur 2 langkah. Membantu Li Ping'an menutup pintu. Saudara Li, biarkan aku saja yang menutup pintu. Kamu berlatih dengan baik, tunggu kamu malam ini, jangan lupakan. Pintu tertutup dengan lembut, Su Jiu berbalik, dengan senyum puas di wajahnya. Langkah kakinya tampak jauh lebih ringan, dan setelah langkah kakinya berangsur-angsur menjauh, pintu rumah Li Ping'an dibuka lagi. Menyadari bahwa si bodoh itu sudah pergi jauh, barulah dia perlahan keluar, sudah memasuki tingkat. Dia bersiap untuk turun gunung ke pasar, demi pertemuan besar Bafeng berikutnya, para murid yang baru masuk ini. Pasti membutuhkan baju besi bagian dalam, Li Ping'an juga perlu membeli beberapa pil untuk latihan. Perlengkapan dan semacamnya, uang yang ada di tangan sekarang, lebih baik dipersiapkan untuk Shi Xiong. Semua ini penting, adapun sparring yang dijanjikan si idiot itu, Li Ping'an hanya bisa berkata, mencari maut. Setelah lebih dari setengah bulan di gunung, ini pertama kalinya Li Ping'an menuju ke arah kaki gunung. Hanya saja mentalitasnya sudah sangat berbeda. Saat pertama kali naik gunung, Li Ping'an baru saja melakukan perjalanan waktu. Hatinya masih dalam keadaan linglung. Jika bukan karena sistem curang, dia mungkin langsung pulang. Dia orang yang sangat sadar diri, tahu bahwa dia hanyalah orang biasa, tanpa bakat atau jari emas. Tidak bisa menjadi protagonis, lebih baik pulang dengan jujur dan menjadi tuan muda dari keluarga kaya. Menikmati kebobrokan, menggoda gadis-gadis kecil, dan ketika sudah tua, mencari pasangan yang sepadan. Menikah dengan Liang Jiayi, hidup ini akan berlalu begitu saja, dan itu bisa dianggap sebagai menikmati hidup. Tidak perlu berusaha keras, untungnya sistem curang datang tepat waktu, Li Ping'an juga mengubah mentalitasnya. Setelah melakukan perjalanan waktu, ada ceat, meskipun tidak ada masa kecil yang sulit. Pembatalan pertunangan, dendam mendalam, DLL, tetapi setidaknya bisa berjuang. Datang ke dunia yang megah ini, dengan kepercayaan diri, Li Ping'an secara alami ingin melihat-lihat. Bagaimana pemandangan di mata para dewa itu, menuruni gunung di sepanjang jalan, tidak ada hambatan di tengah. Setelah melihat pakaian yang mewakili murid Gunung Bafeng di tubuhnya, bahkan tidak ada pertanyaan sedikit pun. Memberi Li Ping'an lampu hijau sepanjang jalan, dan mengandalkan peningkatan kecepatan setelah memasuki peringkat. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, Li Ping'an sudah tiba di kaki gunung, dan memasuki pasar Bafengshan. Pasar Bafengshan, dari namanya saja sudah bisa diketahui, ini adalah pasar yang dikendalikan oleh Gunung Bafeng. Fungsinya adalah untuk menyerang murid-murid yang baru masuk, dan beberapa gerbang timur lainnya. Tempat para kultivator bertransaksi, di antara para tetua yang bertugas menjaga pasar, ada yang memiliki kultivasi tingkat 4.
Ditempatkan di dinasti kekaisaran manusia, dia juga merupakan persembahan yang dihormati, tetapi di Gunung Bafeng. Hanya bisa bertugas di pasar yang tidak terlalu diperhatikan, nama gunung nomor satu di dunia bukanlah omong kosong. Selain itu, meski disebut pasar, skalanya sebenarnya tidak kalah dengan beberapa kota. Tidak hanya murid Gunung Bafeng, bahkan beberapa manusia biasa di sekitarnya, secara alami akan pergi ke tempat ini. Sangat mudah untuk membentuk tempat yang ramai, Li Ping'an tiba di pintu masuk pasar dengan lancar. Sama seperti saat menuruni gunung tadi, jubah yang dikenakan di tubuhnya menghilangkan semua masalah, dan dia tidak perlu membayar biaya seperti orang lain. Di tengah tatapan iri beberapa orang, dia dengan cepat berjalan ke pasar, dan begitu masuk ke dalam pasar. Aroma duniawi langsung menyeruak, di mana-mana terdapat toko dengan papan nama besar, dan pedagang kecil yang berdesakan di jalanan. Dan mulai dari menjual pernak-pernik hingga menjual daging dan darah monster, dari senjata sihir untuk kultivator abadi hingga senjata untuk kultivator bela diri. Semuanya ada, tentu saja keasliannya tergantung sepenuhnya pada ketajaman mata sendiri. Jika benar-benar tertipu, bahkan jika Li Ping'an adalah murid Gunung Bafeng, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Ada banyak pejalan kaki di jalan, beberapa di antaranya sama seperti Li Ping'an, berpakaian seperti murid Gunung Bafeng. Tetapi ada juga banyak kultivator bela diri yang berpakaian biasa, tampaknya tidak banyak kultivator abadi, lagi pula meskipun di mata sekte besar. Kultivator bela diri dan kultivator abadi hampir sama, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi di mata orang biasa, kultivator bela diri masih lebih hemat biaya, terutama cara berkultivasi dan cara menjadi lebih kuat. Semuanya lebih murah. Sumber daya kultivator abadi memang lebih mahal. Tujuan Li Ping'an datang ke pasar kali ini juga sangat jelas. Namun, dia harus mengambil uang dulu. Mengikuti rute dalam ingatannya, dia dengan cepat menyusuri jalan. Berjalan ke sebuah restoran, bagian depannya tidak besar, dengan papan nama restoran Ping'an. Setelah masuk, luasnya paling banyak hanya beberapa puluh meter persegi, di dalamnya hanya ada 8 meja, tetapi anehnya, restoran kecil ini benar-benar penuh sesak. Tidak ada satu kursi pun yang kosong. Setiap meja dipenuhi dengan hidangan, dua pelayan terlalu sibuk untuk berhenti, sampai Li Ping'an menghentikan salah satu dari mereka. Baru kemudian pihak lain bereaksi dengan heran. Tuan muda kedua, kenapa Anda kembali? Saat berbicara, dia dengan cepat meletakkan dua piring yang dibawanya di atas meja pelanggan. Dia sendiri dengan cepat berlari ke dapur belakang, dan segera membawa seorang pria parubaya, melangkah besar ke depan Li Ping'an. Dengan serius membungkuk sedikit dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan muda kedua, Anda kembali, kami tidak menyambut Anda. Mohon Tuan muda kedua jangan salahkan. Apa yang dikatakan manajer toko ketujuh, saya juga tiba-tiba ingin melihat-lihat. Tidak ada pemberitahuan, bagaimana kalian bisa menyambutku? Li Ping'an melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Memberi isyarat bahwa ini tidak masalah, lalu menoleh untuk melihat situasi di dalam restoran kecil ini, sedikit terkejut. Namun, manajer toko ketujuh, kemampuanmu lumayan, baru setengah bulan lebih, kamu sudah membuat bisnis restoran ini makmur. Melakukannya dengan sukses, sepertinya mungkin tidak lama lagi, restoran kecil ini tidak akan bisa menampung para pelanggan ini. Perlu diperluas. Senyum menghiasi wajah manajer toko ketujuh, tapi dia tidak terlalu sombong. Tuan muda kedua terlalu meremehkan. Meskipun saya punya sedikit pengalaman, bagaimana saya bisa mencapai hasil dalam waktu sesingkat ini? Terutama karena resep-resep yang Anda berikan, Tuan muda kedua, semuanya baru dan jarang ditemukan, dan rasanya juga enak. Secara alami, itu menarik banyak pelanggan. Dari mulut ke mulut, semakin banyak pelanggan yang datang. Li Ping'an tersenyum. Sebenarnya, dia hanya menyalin beberapa resep yang dia tahu dari kehidupan sebelumnya menggunakan bahan-bahan dari dunia ini. Beberapa sudah ada di dunia ini, dan beberapa belum. Rasanya tidak bisa dibilang enak. Tapi setidaknya itu baru dan tidak aneh jika menarik orang yang penasaran untuk datang. Oh ya, Tuan muda kedua, Anda baru naik gunung setengah bulan. Kenapa sudah turun? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Setelah menjelaskan situasi restoran kecil secara singkat kepada Li Ping'an, manajer toko ketujuh juga bertanya kepada Li Ping'an. Li Ping'an berkata, begini, saya sudah berkultivasi hingga memiliki energi internal dan memasuki tingkat 9 dari 5 kultivasi. Tapi uang dan sumber daya kultivasi di tangan saya sudah habis. Saya turun gunung untuk mengambil uang dan membeli beras spiritual, daging sumsum pinggang, dan sejenisnya. Untuk menambah energi dan darah serta mengatur meridian esensi. Manajer toko ketujuh tiba-tiba mengerti, lalu segera berkata, kalau begitu, Tuan muda kedua, serahkan saja masalah ini kepada saya. Saya sudah membuka toko di sini selama lebih dari setengah bulan. Saya juga mengenal beberapa teman baru dan menjalin hubungan. Daging sumsum pinggang dan beras spiritual. Seharusnya Anda tidak perlu repot. Tunggu sebentar di sini, saya akan membawa barang-barang ini kembali. Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat kepada Li Ping'an dan berbalik untuk berjalan keluar dari restoran dengan cepat. Manajer toko ketujuh.
Li Ping'an mengulurkan tangan untuk mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Dia hanya bisa melihatnya pergi dengan cepat, menggelengkan kepalanya. Dia masih ingin berjalan-jalan di pasar. Manajer toko ketujuh ini benar-benar orang yang terburu-buru. Tepat ketika dia hendak berjalan keluar restoran untuk mengejarnya, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalan Li Ping'an. Perutnya yang besar menonjol seperti wanita hamil 10 bulan. Kepala bundarnya tidak menunjukkan sedikit pun panjang leher. Senyum di wajahnya ramah. Tidak ada tanda-tanda kebencian. Melihat Li Ping'an berhenti dan menatapnya, dia tidak berbicara omong kosong. Dia langsung bertanya, "Maaf, mengganggu Anda. Tadi saya mendengar Anda berbicara dengan manajer toko, mengatakan bahwa resep di restoran ini semuanya Anda yang sediakan. Saya Sisiu dari sekte Tao Tie. Saya sangat tertarik dengan hidangan yang belum pernah saya lihat ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya petunjuk." Sekte Tao Tie. Li Ping'an tanpa ragu menjadi tertarik. Di seluruh dunia, sekte paling terkenal, selain beberapa yang teratas, hanya beberapa sekte khusus yang terkenal. Dan di antaranya adalah sekte Tao Tai, yang bisa dibilang didengar oleh sebagian besar kultivator. Meskipun Li Ping'an belum lama bergabung dengan sekte. Tetapi karena dia suka membaca di pavilion kitab suci, dia telah melihat nama sekte Tao Tai lebih dari sekali di berbagai buku lain-lain. Sederhananya, sekte Tao Tai adalah sekte yang berspesialisasi dalam kultivasi batu. Di seluruh dunia. Satu-satunya kultivator batu tingkat 1 muncul di sekte Tao Tai. Jadi tidak hanya berbagai perjalanan. Makanan lezat dari sekte Tao Tai dicatat dalam catatan perjalanan, dan bahkan nama sekte Tao Tai sering muncul di banyak novel Ziguai. Li Ping'an sangat curiga bahwa buku-buku ini mungkin telah menerima uang untuk mengiklankan sekte Tao Tai. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa buku-buku lain-lain ini itu dibuat oleh sekte Tao Tai. Tetapi bagaimanapun juga, nama sekte Tao Tai masih cukup besar. Dan bagi Li Ping'an, itu seperti bantal yang dikirim saat dia mengantuk. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang kultivasi batu. Akibatnya, seorang ahli kultivasi batu khusus muncul di depannya. Sungguh kebetulan. Salam hormat. Ternyata itu adalah saudara senior dari sekte Tao Tai. Jejak keterkejutan yang tepat muncul di wajah Li Ping'an, dan kemudian dia menangkupkan tangannya. Sosok pria gemuk ini sangat besar. Hanya dengan berdiri di pintu, dia hampir menghalangi setengah dari pintu restoran. Melihat Li Ping'an bersedia untuk memperhatikannya, dia tidak sopan dan langsung berkata, "Kalau begitu, saudara muda, mari kita keluar dan bicara dulu. Jangan menghalangi pintu di sini." "Oke, dengarkan saudara senior." Li Ping'an mengangguk. Dia berjalan keluar dari restoran bersamanya dan pergi ke sudut yang sedikit lebih sepi di samping sebelum mulai berbicara. "Saudara muda, aku tidak akan bertele-tele. Aku orang yang terus terang di jalan. Aku akan langsung bertanya, apakah kamu menjual resep ini?" Pria gemuk yang menyebut dirinya di jalan. Langkah kaki yang mantap. Kata pertama yang dia sadari adalah menanyakan apakah Li Ping'an menjual resepnya. Namun, Li Ping'an secara alami senang di dalam hatinya. Jika tidak, dia tidak akan ikut keluar. Jadi dalam menghadapi pertanyaan di jalan, Li Ping'an hanya tersenyum dan tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya sebagai balasan, "Saudara senior Wu. Sejujurnya, aku sebenarnya ingin mempertimbangkan untuk berkultivasi ganda dalam kultivasi batu, tetapi aku tidak tahu banyak tentang kultivasi batu. Aku ingin tahu apakah saudara senior Wu dapat memberikan beberapa petunjuk." Di tengah jalan, dia tiba-tiba tertawa. "Kamu ingin berkultivasi ganda dalam kultivasi batu? Tapi itu benar juga. Karena kamu dapat meneliti hidangan yang belum pernah kamu lihat ini. Diperkirakan kamu memang memiliki beberapa bakat. Kalau begitu, kamu bertemu denganku berarti kamu bertemu dengan orang yang tepat. Mo, ini semua untukmu," katanya. Di tengah jalan, telapak tangannya membalik, beberapa buku catatan dan buklet tipis muncul di tangannya. Di tengah jalan, dia terkekeh dan memasukkan semua benda ini ke tangan Li Ping'an. Kemudian dia menjelaskan bahwa buku-buku ini adalah tentang pengantar Sisiu, dan beberapa di antaranya telah beredar. Proses pembuatan resep Sisiu adalah dasar yang harus dipelajari oleh murid Tao Fenman kita. Dan beberapa buku ini adalah pengantar kultivasiku saat itu, sekarang tidak berguna bagiku, tetapi untuk pemula sepertimu. Seharusnya ada bantuan, kalau begitu terima kasih banyak, kakakku. Li Ping'an memegang benda-benda ini di tangannya. Matanya bersinar. Jika sebelumnya dia tidak memiliki kepercayaan diri dan petunjuk. Sekarang dengan pengetahuan ini, Li Ping'an merasa bahwa dia dapat berhasil berkultivasi ganda dengan kakak senior setelah berapa lama dia melengkapi dirinya. Dan pengetahuan dasar ini jelas lebih dapat diandalkan daripada teori kelas atas Liu Ruyan. "Tunggu sebentar, aku akan menyimpan buku catatan dan buklet ini." Li Ping'an tidak ragu sama sekali. Dia langsung berbelok melewati restoran di gang yang dalam, dan setelah 3 atau 5 menit, dia keluar dengan selembar kertas di tangannya. Kemudian dia menyerahkannya di tengah jalan. "Kakak senior Tu, ini adalah resep yang digunakan di restoran." Tu Zhong hanya melihatnya sekilas, dan senyumnya tidak bisa ditahan lagi. "Adik laki-laki,
Aku tidak akan mengatakan hal-hal yang berlebihan. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Jika kamu ingin datang ke Tao Fanman, atau bertemu orang-orang dari Tao Fanman, kamu dapat menggunakan nama Tuzongku dan memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami. Setelah selesai berbicara, dia menyapa Li Ping'an dan segera berbalik dan pergi. Meskipun yang dia pegang hanyalah selembar kertas. Tetapi melihat penampilannya, itu seperti memegang harta karun, sangat hati-hati. Li Ping'an sebenarnya ingin meminta nasihat darinya, tetapi ketika dia melihatnya, dia tampak sangat ingin pergi, jadi dia hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Tetapi memikirkan hal-hal yang telah dia peroleh. Itu tidak merugikan. Meskipun bisnis restoran bagus sekarang dan menghasilkan banyak uang. Tetapi sebenarnya, restoran ini hanyalah tempat bagi orang tua Li Ping'an untuk saling berhubungan. Apakah ada uang atau tidak, itu harus dibuka. Dan Li Ping'an tahu bahwa hidangan yang dia buat, semuanya adalah hidangan rumahan biasa. Baik metode produksi maupun teknik bumbu yang dibutuhkan. Pada dasarnya tidak ada rahasia bagi si Xiu. Cukup makan beberapa gigitan sederhana. Maka bisa mengerti sebagian besar. Mampu bertransaksi di tengah jalan, bisa dibilang orang yang jujur. Jadi, Li Ping'an tidak terlalu berhati-hati saat bertransaksi dengannya. Tidak salah untuk turun gunung kali ini. Tanpa diduga ada panen tak terduga seperti ini. Sambil tersenyum dalam hati, Li Ping'an berbalik. Dia hendak kembali ke restoran menunggu Qi Zhanggui kembali, tetapi dia belum mengambil langkah. Tubuhnya tanpa sadar berhenti karena entah kapan, seorang wanita muncul di belakangnya. Dingin dan tanpa emosi, auranya mengesankan, energi yin-nya memaksa. Kata-kata ini awalnya digunakan untuk menggambarkan pria dengan temperamen yang tampan dan luar biasa. Tetapi ketika ditempatkan pada wanita ini, ternyata sama sekali tidak aneh, tidak seperti Sui Yu, yang sedingin es abadi. Juga tidak seperti Liu Ruyan, yang secara alami tidak peduli pada semua hal. Temperamen wajah ini sama sekali tidak lebih lemah dari Liu Ruyan dan Sui Yu. Hanya dengan berdiri di sana, tampaknya ribuan cahaya pedang terpancar dari tubuhnya. Bahkan Indra merasa mata agak sakit. Suaranya bahkan lebih langsung seperti pedang yang ditarik dan ditusukkan. Hanya Li Ping'an terkejut. Tidak tahu siapa orang itu, juga tidak tahu bagaimana dia memprovokasi pihak lain. Bahkan jika dia memikirkannya dengan cermat. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia pernah berurusan dengan pihak lain. Tetapi penampilan agresif pihak lain ini seolah-olah ingin menyelesaikan skor dengannya. Bagaimanapun caranya, sepertinya mereka datang untuk mencari masalah dengannya. Saya Li Ping'an. Saya tidak tahu siapa nona ini. Li Ping'an tidak ingin membuat masalah, dan pihak lain jelas merupakan masalah besar. Jadi dia masih berpegang pada prinsip kesopanan pertama, mundur selangkah kecil, bersiap untuk mencari tahu detail pihak lain terlebih dahulu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, suara akrab lainnya tiba-tiba muncul. Xiao Jian, Xiao Jian. Mengapa kamu lari ke sini? Suara Liu Ruyan yang bergoyang dengan cepat berlari dari salah satu jalan. Ketika dia meraih wanita ini, dia hendak pergi, tetapi dia menariknya 2 kali. Wanita ini tetap tidak bergerak di tempatnya. Dan merasakan tatapan bingung dan curiga Li Ping'an, Liu Ruyan perlahan berbalik. Wajahnya menunjukkan senyum sedikit canggung, kakak senior Ping'an, kebetulan sekali. Mengapa kamu juga datang ke pasar? Aku baru saja tidak memperhatikan. Senyum aneh muncul di wajah menawan Liu Ruyan itu. Suaranya bahkan terdengar agak aneh. Li Ping'an melihat tangan Liu Ruyan di lengan wanita asing ini. Dia sedikit mengernyit. Apakah gadis ini temanmu? Wanita seperti pedang itu masih tidak berbicara. Hanya menatap Li Ping'an dengan acuh tak acuh. Tatapannya seperti pedang tajam yang tak pernah menghindar, langsung menusuk mata Li Ping'an. Ah iya? Maksudmu Xiao Jian? Dia temanku? Liu Ruyan terkekeh. Seolah menjelaskan kepada Li Ping'an, tetapi di sisi lain dia menarik Xiao Jian ini untuk pergi. Dia datang mencariku. Tapi dia tidak terlalu familiar dengan tempat ini, jadi dia lari ke sini. Itu, kami berdua ada sedikit urusan. Aku tidak akan bicara denganmu, kakak senior Ping'an, aku pergi dulu, aku akan mencarimu lagi setelah kembali ke gunung. Meninggalkan beberapa kata tergesa-gesa, kedua gadis ini yang hanya berdiri di sana saja sudah membuat semua mata di sekitar tertarik, sudah dengan cepat menghilang dari pandangan Li Ping'an. Li Ping'an tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Melihat punggung kedua orang yang pergi, tidak perlu dipikirkan lagi. Kata-kata Liu Ruyan murni omong kosong, Xiao Jian itu, sekilas terlihat datang untuk mencarinya. Dan sepertinya sikapnya tidak ramah, sepertinya dia tidak puas dengannya. Sama seperti saat Liu Ruyan muncul dulu. Semuanya tiba-tiba muncul, lalu mendekat, sebenarnya ada apa di tubuhnya? Yang memancing kemunculan orang-orang yang merepotkan ini, mungkinkah sistem di dalam benaknya? Tapi bukankah ini chat yang dia dapatkan sejak sebelum transmigrasi? Semakin merepotkan saja. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Orang ini dan Liu Ruyan, pasti punya tujuan tertentu. Tatapannya berangsur-angsur menjadi serius, Li Ping'an sekali lagi melihat sekilas kedua sosok yang telah menghilang di jalan. Baru kemudian dia melangkah maju,
kembali masuk ke dalam restoran, di atas ruangan. Dua sosok muncul tanpa suara. Liu Ruyan melihat Li Ping'an yang kembali masuk ke dalam restoran, menghela napas lega. Sebuah tangan menepuk dadanya sendiri, lalu berbalik, berkata dengan agak tak berdaya. Xiao Jian, kenapa kamu langsung lari ke hadapan Li Ping'an? Bukankah aku sudah mengirimkan semua ingatanku kepadamu? Jika sampai membuat Li Ping'an waspada, maka dunia ini benar-benar akan tamat. Wanita yang dipanggil Xiao Jian itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun, menatap Liu Ruyan dengan acuh tak acuh. Tapi sejak awal aku tidak terlalu percaya bahwa Tian Mo pasti mampu menahan pedangku. Sudah kuduga, kamu akan seperti ini lagi. Liu Ruyan mendengar kata-katanya, tidak bisa menahan diri untuk menutupi dahinya, merasa khawatir. Saat pertama kali dia kembali dari menggunakan penggaris waktu, dia sudah mengirimkan semua situasi yang dia ketahui kepada 6 peri 5 lainnya. Tetapi sama seperti sebelumnya, bagi 5 peri yang sudah mencapai keabadian, waktu hampir bisa dikatakan sudah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi sendiri atau bergegas ke berbagai tempat. Berusaha untuk melangkah lebih jauh, jadi kapan dia bisa menghubungi 5 bidadari lainnya. Liu Ruyan sendiri juga tidak yakin, tetapi karena kali ini dia harus perlahan menghentikan Li Ping'an. Liu Ruyan juga tidak terlalu cemas, tetapi yang tidak disangka adalah bahwa orang pertama yang keluar dan menerima pesannya kali ini ternyata adalah bidadari kelima yang paling jujur dan keras kepala, dan juga yang paling sulit dihadapi di antara 7 bidadari kelima. Jian Mi, sebagai yang termuda di antara 5 bidadari. Juga Jian Mi yang paling berbakat, dari lahir hingga mencapai keabadian, mendapatkan pengakuan artefak pedang Juxian. Sekarang dia bahkan belum berusia 700 tahun, bahkan diperkirakan di dunia fana saat ini, ada banyak legenda tentang Jian Mi. Mungkin ada juga beberapa kultivator yang masih hidup dan pernah melihat keberadaan Jian Mi. Dan memiliki bakat yang unik di dunia ini, dan juga menguasai pedang Juxian, artefak 7 pedang langit dan bumi. Pedang Juxian paling ahli dalam pembantaian, temperamennya selalu buruk dan keras kepala, meskipun juga sebagai salah satu dari 5 bidadari. Liu Ruyan bergaul dengannya dengan cukup baik, dan dapat dianggap sebagai teman, tetapi terkadang ketika temperamen buruk gadis ini muncul, Liu Ruyan juga tidak bisa menghentikannya, hanya saja jelas bahwa temperamen dan bakatnya tidak ada gunanya ketika berhadapan dengan Li Ping'an, dan dalam 99 kali kelahiran kembali, setiap kali gadis inilah yang mati paling mengenaskan di tangan Li Ping'an. Beberapa adegan mengerikan bahkan tidak ingin diingat oleh Liu Ruyan sendiri. Akibatnya, ini sudah menjadi kesempatan terakhir. Dia masih seperti ini, benar-benar membuat Liu Ruyan tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Liu Ruyan sebenarnya juga tahu bahwa pihak lain sudah berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, menurut situasi beberapa kali pertama, gadis ini sudah menghunus pedangnya dan memenjarakan jiwa Li Ping'an. Sekarang dia bisa ditarik pergi olehnya, menunjukkan bahwa pihak lain sebenarnya juga telah dipengaruhi oleh situasi dalam ingatannya. Tetapi bagaimanapun juga, kedatangan pihak lain dapat memberinya banyak bantuan. Baiklah, Xiao Jian, jangan katakan kata-kata yang tidak berguna itu. Aku sekarang sudah memiliki sedikit kemajuan. Jika semuanya berjalan lancar, tanpa kalian turun tangan, aku akan bisa menaklukkan Li Ping'an, hanya saja kolam waktu sekarang sudah mencapai batasnya dan tidak bisa digunakan sama sekali. Kekuatanku juga sekarang hanya tersisa 1/10, dan butuh waktu lama untuk pulih. Kekuatanmu cukup kuat untuk berjaga-jaga. Awasi Li Ping'an dengan cermat, jangan biarkan dia berhubungan dengan beberapa orang. Jangan biarkan wanita lain mendekatinya, apalagi sampai dia mendapatkan harta karun yang hebat. Kita bersaudara paling lama hanya bisa bertahan 100 tahun. Biarkan Li Ping'an berjalan lancar. Liu Ruyan tampak serius, tetapi juga memiliki sedikit kepercayaan diri. Sejujurnya, dalam begitu banyak percobaan sebelumnya, dia hampir putus asa. Karena entah itu menggunakan cara langsung, seperti membunuh, memenjara, menyegel, atau menyembunyikannya untuk membatasi kultivasinya, seperti diam-diam menghancurkan fondasinya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan, mencapai jejak tertentu, dan kemudian setelah beberapa ratus atau ribuan tahun, Li Ping'an yang menghilang ini akan muncul kembali, dan kemudian dengan kekuatan yang tak tertandingi, akan memindahkan semua yang ada di dunia. Pengalaman ini, Liu Ruyan ulangi sebanyak 99 kali, sampai kesempatan terakhir ini. Masih mencoba menggunakan cara yang tampaknya tidak masuk akal ini, berusaha membuatnya kecanduan setiap kelembutan, lagi pula jika menggunakan cara ini. Liu Ruyan merasa bahwa meskipun dia masih tidak dapat melakukannya, berhasil menghentikan Li Ping'an secara teratur, tetapi setidaknya dia bisa membuatnya mencintai dunia ini. Sedikit kerinduan. Mungkin, itu adalah kerinduan dan kerinduan kali ini. Mungkinkah itu membuatnya melepaskan ide untuk menghancurkan dunia? Pelayan toko ketujuh tidak pergi terlalu lama. Mungkin hanya setengah jam. Sudah membawa beras dan daging monster dengan cepat ke restoran, Li Ping'an buru-buru membawanya. Pelayan toko ketujuh sudah bekerja keras. Tuan muda kedua, hal kecil ini tidak dianggap kerja keras. Pelayan toko ketujuh meletakkan barang-barangnya terlebih dahulu, lalu memberi isyarat kepada Li Ping'an untuk datang,
dan memberitahunya tentang barang-barang yang dia beli. Tuan muda kedua, ini adalah beras spiritual, meskipun tidak bisa dianggap yang terbaik, tetapi juga berkualitas bagus, lagi pula harganya 5 koin spiritual, saya hanya membeli 10 kati di sini. Ini adalah daging babi hutan bertaring besar, monster tingkat rendah ini terutama terkenal karena ukurannya yang besar dan darahnya yang kaya. Juga merupakan daging monster yang paling populer, 1 kati harganya 20 koin spiritual, dan juga bunga dan tumbuhan spiritual ini. Tetapi ini hanya tambahan, totalnya tidak sampai beberapa koin spiritual. Berbicara tentang ini, pelayan toko ketujuh sedikit menghela nafas, benar saja, selain dunia sekte itu. Orang biasa sangat sulit untuk memulai jalan kultivasi. 1 koin spiritual ini di dunia fana, dapat ditukar dengan 10 kati. Cukup bagi orang biasa untuk hidup nyaman selama beberapa dekade, tetapi hanya layak ditukar dengan 1 atau 2 kati daging monster. Li Ping'an meliriknya. Agak tidak bisa berkata-kata, pelayan toko ketujuh ini baik dalam segala hal, tetapi tidak memiliki visi. Kecerdasan emosionalnya agak rendah, dia baru saja membeli barang-barang ini, dan kemudian memberinya nilai. Seolah-olah dia menghambur-hamburkan uang, meskipun itu memang kebenaran, tetapi pikirkanlah dan Anda akan tahu apa yang dia katakan. Sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali, kecuali untuk membuat Li Ping'an tertarik, itu juga tidak bisa mengubah apapun. Untungnya itu Li Ping'an, dia tidak memiliki pendapat lain tentangnya, jadi dia tidak akan marah. Tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk mengusulkan untuk pergi, beri aku lebih banyak lingbi, dan aku akan kembali. Baru saja memasuki kelas, aku masih perlu lebih banyak pelatihan. Pelayan toko ketujuh terkejut. Segera menyadari bahwa dia tampaknya telah mengatakan sedikit terlalu banyak, dan dengan bersih berbalik ke belakang rumah. Segera mengeluarkan tas kecil, Li Ping'an, apakah ini semua lingbi? Tuan muda kedua, meskipun restoran kita memiliki bisnis yang lumayan, tetapi kita menjalankan bisnis makanan biasa. Diperkirakan setahun hanya bisa menghasilkan beberapa kati, bahkan tidak bisa menukar lingbi, tetapi setoran lingbi berikutnya dari Tuan. Seharusnya tiba bulan depan, Anda bisa datang lagi untuk mengambilnya saat itu. Li Ping'an mengerti. Mengangguk, mengambil tas lingbi ini dan menggantungnya di pinggangnya. Merasakan berat yang datang dari pinggangnya, dia menghela nafas sedikit. Dunia ini memiliki kultivator yang tinggi dan perkasa, dan bahkan makhluk abadi legendaris, dalam berbagai novel dan cerita. Cincin penyimpanan dan tas penyimpanan ini sudah umum, tetapi mereka adalah harta yang langka. Karena hal semacam ini, kultivator kelas menengah ke bawah biasa sama sekali tidak bisa membuatnya. Dan kultivator kelas atas ingin membuat harta penyimpanan, tetapi mereka juga harus menghabiskan banyak energi mental untuk membuatnya. Dan hanya kultivator abadi yang bisa membuatnya. Kultivator bela diri tidak memiliki kesulitan, jadi tidak peduli metode penyimpanan apapun, itu sangat berharga. Jika ditempatkan di rumah lelang dengan mudah, itu akan dijual seharga puluhan ribu lingbi, yang hampir sebanding dengan banyak harta sihir yang berharga. Kapan aku bisa mendapatkan satu? Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Berbalik dan keluar dari restoran kecil, masih tidak ada situasi yang tidak terduga, di kaki Gunung Bafeng ini. Orang biasa tidak berani melakukan sesuatu yang tidak terduga, apalagi Li Ping'an mengenakan pakaian murid Gunung Bafeng. Bukan orang buta yang benar-benar tidak berani memprovokasi. Jangan berpikir bahwa Gunung Bafeng adalah sekte terkenal dan mudah diganggu. Reputasi gunung nomor 1 di dunia bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain. Setelah berjalan beberapa saat, Li Ping'an datang lagi ke area kios pasar, meskipun dia membawa banyak barang, tetapi itu tidak menunda pandangan Li Ping'an. Menjelajahi kios-kios di samping, dan yang harus dikatakan adalah, jangan lihat kios-kios ini yang tampaknya tidak bisa naik ke atas panggung. Tetapi barang-barang yang diletakkan di atasnya, semuanya sangat mendominasi, seperti pedang anggur Youluo, panji pengambil jiwa, segel penghancur langit, dan lain sebagainya, bahkan hanya terlihat. Seperti buah pir busuk yang akan membusuk, mereka tetap memberikan nama segel Liu Tian, dan pemilik kios ini punya sesuatu untuk dikatakan. Menurut mereka, harta karun ini sebenarnya ditinggalkan dari zaman kuno, harta karun dewa dan dewi di masa lalu. Hanya saja karena usia mereka yang sudah tua, mereka kehilangan kekuatan ilahi mereka, tetapi selama mereka dibeli kembali dan dirawat dengan hati-hati. Kekuatan spiritual ditawarkan, suatu hari mereka dapat mengalami kelahiran kembali, menghilangkan kesederhanaan dan debu. Dan kembali menjadi artefak ilahi seperti dulu, yang paling penting, harganya terjangkau. Hanya 1 koin spiritual sudah cukup untuk membeli satu, dan jujur saja, hampir jelas bahwa ini adalah situasi menipu orang bodoh, dan memang ada orang yang membelinya, meskipun mungkin hanya beberapa orang. Tetapi tidak dapat menahan biaya barang ini yang cukup rendah, dengan santai menemukan sesuatu yang rusak, dan kemudian menggunakan sedikit trik untuk memasukkan sesuatu ke dalam barang itu. Menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual, sehingga benda ini akan memicu aura saat disentuh, menunjukkan sebagian. Trik menipu semacam ini, menurut buku-buku yang dilihat Li Ping'an dari pavilion buku, telah populer setidaknya selama beberapa ratus tahun.
Dan sampai hari ini masih ada orang yang tertipu, hanya dapat dikatakan bahwa orang pada akhirnya suka menipu diri mereka sendiri. Jelas tahu bahwa bahkan jika ada harta karun, tidak mungkin muncul di kios-kios rusa ini, tetapi masih tidak bisa menahan fantasi, bahwa mereka dapat memperoleh petualangan yang luar biasa. Sungguh, tiba-tiba, Li Ping'an berhenti mengeluh dalam benaknya. Langkah kakinya juga berhenti, dan matanya tertuju pada kios tidak jauh di depannya. Ini adalah kios yang menjual barang-barang lain-lain. Semua yang dipajang di atasnya adalah barang-barang lokal, seperti kulit dan tulang binatang, serta rumput dan bunga liar dari pegunungan. Namun, di antara barang-barang ini, setumpuk junzi yang diletakkan dengan santai di antara bunga-bunga liar ini membuat Li Ping'an sedikit tertarik, karena jika dia tidak salah lihat, Guan membawa benang perak, sedalam darah yang bergejolak. Tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya ada alam semesta di dalamnya. Jelas merupakan harta karun di antara harta karun surgawi. Penampilan Junlong yang relatif unik, junzi semacam ini tampak biasa saja. Jika Anda tidak memperhatikannya, junzi liar biasa. Tidak ada perbedaan besar, tetapi sebenarnya mengandung aura kental yang sangat berlebihan. Aura ini sama sekali tidak berbahaya bagi para pembudidaya. Setelah diserap, itu dapat sangat mempercepat kecepatan kultivasi para pembudidaya. Dan dapat membantu para pembudidaya untuk berevolusi, memurnikan aura dan mana, baik itu untuk meningkatkan ki dan darah, atau memadatkan mana, itu sangat membantu, di antara para pembudidaya. Selalu ada tetapi tidak tersedia, karena benda ini, bahkan kultivator tingkat tinggi pun dapat menggunakannya. Hanya saja ekspresi Li Ping'an agak aneh, sama seperti hal-hal yang dia pikirkan sebelumnya. Benda ini memang bagus, tetapi justru karena bagus, dan tampaknya tidak mudah ditemukan orang, dan nilainya tinggi, sehingga Changlongjun ini juga menjadi perlindungan bagi beberapa pedagang curang untuk memancing. Dan target memancingnya adalah mereka yang memiliki sedikit kekayaan, mengetahui nilai Changlongjun, dan merasa bahwa penglihatan mereka tidak cukup, seperti Li Ping'an.